Reuni saudara. Tang Wulin berbicara, oh, benar, di mana Xiaoyan? Kenapa dia tidak di sini bersamamu? Aku belum punya waktu untuk bertanya pada kalian semua. Pria berambut emas itu tanpa diragukan lagi adalah Yue Zhengyu yang menyamar. Dia tersenyum. Dia memiliki jalannya sendiri untuk diambil. Dia bahkan tidak memberitahuku kemana dia pergi ketika dia pergi, tapi aku bisa menebak dengan kasar. Jangan khawatir, saya sudah menghubunginya. Dia akan tiba 1 atau 2 hari lagi. Kakak, meskipun Anda adalah juara dalam tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal, kita semua juga telah meningkatkan kemampuan kita. Janganlah kamu dikalahkan oleh kami. Tang Wulin memutar matanya ke arahnya. Kalian berdua harus mencoba dan melawan saya secara berpasangan. Mata Yue Zhengyu berbinar. Kamu mengatakan itu. Jangan menangis saat kamu dikalahkan. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Sepertinya kamu penuh percaya diri. Saya kira Anda telah membuat terobosan ke-7 cincin. Yue Zhengyu segera menunjukkan ekspresi bangga. Apakah itu mengesankan? Tidak banyak. Tang Wulin berkata, ayo pergi. Ini bukan tempat untuk berdiskusi. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan genggamannya di tangan Yue Zhengyu saat mereka berjalan ke depan. Yue Zhengyu sesekali melihat pemandangan di kedua sisi jalan. Rasanya sangat menyenangkan bisa kembali. Sayang sekali ini bukan kota Shrek lagi. Ekspresinya sedikit meredup saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Tang Wulin bukan satu-satunya orang dengan emosi yang mendalam terhadap Akademi Shrek. Pada kenyataannya, mereka telah berkultivasi di Akademi Shrek selama 3 tahun lebih banyak daripada Tang Wulin saat itu, jadi mereka merasa lebih enggan daripada Tang Wulin untuk berpisah dengan Akademi. Jika tidak, dia tidak akan berkultivasi dengan upaya seperti itu selama periode waktu ini. Oh, saya sudah menjadi kolonel. Saya telah dipromosikan dari kemampuan saya di Korps Angkatan Darat Selatan. Bahkan kakekku yang kuno itu tidak berkomentar tentang itu. Bagaimana dengan kamu? Yue Zhengyu menggunakan bahunya untuk menyenggol Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum. Kamu agak sombong ya. Anda pasti terlalu tertindas di Korps Tentara Selatan. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Saya menghabiskan setiap hari untuk berkultivasi, tidak melakukan apapun selain yang lain. Sejak Xiaoyan pergi, aku bahkan tidak punya seseorang untuk diajak bicara. Bagaimana dengan Xie Xie dan Yuanen? Kapan mereka kembali? Ada juga Xinglan dan Lizzie. Apa mereka belum datang? Saya bukan orang pertama, kan? Tang Wulin berkata, apa salahnya menjadi orang pertama yang datang? Ini menunjukkan bahwa Anda termotivasi dan positif. Mereka juga akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Yue Zhengyu tiba-tiba terdiam. Dia menghembuskan nafas panjang setelah beberapa detik berlalu. Rasanya sangat menyenangkan bisa bersatu kembali dengan semua orang. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi dia menggunakan bahunya untuk mendorong Yue Zhengyu. Iya, sungguh terasa terlalu menyenangkan untuk berkumpul kembali dengan teman-temannya. Meskipun dia sudah memimpin unit naga darah sendirian dan mendapat dukungan dari Akademi Shrek dan Sekte Tang sekarang, tidak ada yang bisa mengukur rekan-rekan ini yang selalu bersamanya selama bertahun-tahun. Mereka adalah 7 monster Shrek sejati saat ini. Oh benar, Zhengyu, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Anda sudah menjadi salah satu tetua Paviliun Dewa Laut sekarang. Sekarang Anda dapat bergabung dengan pertemuan Paviliun Dewa Laut. Yue Zhengyu tertegun sejenak tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kebahagiaan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum pahit. Tetua Paviliun Dewa Laut, apakah kita memberikan gelar ini kepada diri kita sendiri? Iya, tidak ada orang lain selain kita. Untuk memberi kejutan besar kepada semua orang, Tang Wulin belum memberitahu teman-temannya tentang berita tentang begitu banyak orang yang masih hidup di Sekte Tang selama percakapan mereka di komunikator jiwa. Yue Zhengyu merasa dia terdengar terlalu serius. Dia tertawa bergantian. Jadi, sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters generasi saat ini, apakah Anda seharusnya menjadi Master Paviliun Dewa Laut? Tang Wulin mengangguk. Tepat sekali. Yue Zhengyu tersenyum. Baiklah kalau begitu, kita akan bergandengan tangan sebagai saudara untuk membangun Paviliun Dewa Laut. Dengan membesarkan Shrek, kita pasti bisa membangun kembali akademi, bukan? Itu pasti, kata Tang Wulin tegas. Yue Zhengyu merendahkan suaranya dan berkata, kakak, apakah kamu akan memberiku posisi wakil Master Paviliun? Karena semua orang belum kembali, Anda dapat memberikan posisi lain kepada Yuanen atau Xinglan. Biasanya ada 2 posisi yang tersedia untuk wakil Master Paviliun, kan? Tang Wulin menatapnya dengan senyum licik. Dia berkata, kami akan berdiskusi lebih lanjut selama pertemuan Paviliun Dewa Laut. Anda harus tahu bahwa Paviliun Dewa Laut selalu mengutamakan keadilan dan keadilan. Kami akan menyetujui urusan penting sebagai sebuah tim. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Tidak bisakah kamu menarik beberapa senar? Lagi pula hanya sedikit dari kita. Oh benar, ada juga yang mulia Roh Kudus Douluo. Mungkinkah nenek tua itu enggan menjadi Master Paviliun? Apakah dia belum pulih dari rasa sakit karena kehilangan seseorang? Tang Wulin menghela nafas. Tidak mudah untuk pulih. Hatinya sudah mati. Jika bukan karena kepeduliannya pada Shrek, saya khawatir. Ekspresi Yue Zhengyu menjadi redup juga. Terus terang, tugas membangun kembali Shrek memang sangat sulit. Sebelum saya berangkat kakek saya berbicara dengan saya mengenai beberapa urusan yang berkaitan dengan situasi politik saat ini. Dia sama sekali tidak optimis tentang kami. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Saya kira Korps Tentara Selatan adalah anggota dari fraksi Elang, benar. Yue Zhengyu mengangguk. Korps Angkatan Darat Selatan relatif istimewa karena mereka terletak jauh dari korps tentara lainnya. Apalagi terletak di tanah yang diberkahi dengan kaya. Umumnya, korps tentara tidak ikut serta dalam perang politik. Namun, pendahulu saya Yue Clan pernah menjadi garis keturunan dari Hall Master Martial Soul Hall. Dalam sila klan kami, ada permusuhan antara kami dan Kekaisaran Bintang Luo.
Jadi, Korps Angkatan Darat Selatan pasti akan menawarkan dukungan jika kita menggunakan senjata. Tang Wulin mengangguk. Bagaimana dengan upaya kami untuk membangun kembali Shrek? Akankah Korps Tentara Selatan mendukung kita? Yue Zhengyu tersenyum pahit. Itu sangat sulit. Meskipun kebenaran menghantam Anda seperti batu bata, saya tetap harus mengatakannya. Sebelum saya berangkat, kakek saya memberitahu saya bahwa dia dan Korps Tentara Selatan tidak akan pernah mendukung upaya kami untuk membangun kembali Shrek. Ini karena mungkin saja hal ini akan sangat memengaruhi klan kami. Meskipun Tang Wulin sudah mengira ini akan terjadi, dia masih merasa agak kecewa di hatinya. Namun, itu belum pasti. Kakek saya berkata bahwa Korps Tentara Selatan tidak akan mempersulit kami saat kami membangun kembali Shrek. Ada juga dua kemungkinan situasi di mana dia akan mempertimbangkan untuk memberi kami sejumlah dukungan. Skenario pertama adalah bahwa kami mampu mengungkapkan kemampuan kami untuk melawan kekuatan besar selama proses pembangunan kembali akademi. Dalam keadaan seperti itu, dia akan mempertimbangkan untuk memberikan dukungan ke level tertentu. Skenario lainnya adalah jika saya mampu menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Jika itu terjadi, maka aku akan menjadi penerus Komandan Resimen Korps Selatan berikutnya. Tentara pasti akan condong ke arah saya pada tingkat tertentu atas nama rasa hormat. Namun, tampaknya kedua skenario ini tidak mudah dicapai. Tang Wulin dengan lembut mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Yue Zhengyu. Memang benar ini bukanlah tugas yang mudah. Selain orang-orang tertentu yang diberkahi dengan kualitas fisik khusus, seorang master jiwa umumnya harus berkultivasi ke peringkat Hyper Douluo minimal untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata. Namun, itu tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi Hyper Douluo di banyak kesempatan. Ini karena untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata, seseorang akan membutuhkan pemurnian surgawi Divine Craftsman. Hyper Douluos tidak datang dalam jumlah besar tetapi mereka juga tidak dianggap terlalu sedikit. Di sisi lain, setiap pemurnian surgawi sangat melelahkan bahkan bagi pengrajin ilahi Zhenhua. Dia perlu istirahat untuk waktu yang sangat lama setelah menyelesaikan satu set perlengkapan perang 4 kata. Jadi, sudah sangat jarang baginya untuk melakukan misi pemurnian surgawi seperti itu. Entah bagaimana kita akan menemukan jalan. Anda masih memiliki saya. Tang Wulin menepuk bahu Yue Zhengyu. Yue Zhengyu menatapnya dengan heran karena dia menemukan bahwa ekspresi Tang Wulin tampaknya tidak berubah meskipun menerima berita buruk seperti itu. Matanya tetap berkilauan dengan semangat seolah-olah dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kakak, kau tampaknya semakin percaya diri setelah menjadi juara Federal Stardow Battle Network Challenge kali ini. Saya pasti harus memuji Anda untuk itu. Tang Wulin tersenyum. Keyakinan berasal dari kemampuan seseorang. Lewat sini dia menarik Yue Zhengyu sambil berbicara dan memasuki sebuah gang di sampingnya. Setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan bahwa tidak ada mata-mata di sekitarnya, dia menarik Yue Zhengyu ke halaman. Yue Zhengyu mengikuti Tang Wulin saat mereka memasuki dunia bawah tanah Sekte Tang dan dia tercengang dari pemandangan itu. Ini. Dunia bawah tanah yang luas sangat mengejutkan Yue Zhengyu sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia menyaksikan banyak pekerja yang sibuk dan mesin yang diproduksi di jalur perakitan. Yue Zhengyu tidak bisa menelan ludah. Ini milik Sekte Tang, tanya Yue Zhengyu dengan heran. Tang Wulin mengangguk, dan kami juga. Tang Wulin membawanya keluar pintu. Pintu terbuka dengan sendirinya tanpa menunggu kemudian bel berbunyi. Lan Muzi baru saja keluar dari dalam secara kebetulan. Dia tersenyum saat melihat Tang Wulin. Dia membungkuk dan berteriak, Master Pavilion. Kakak laki-laki murid Lan, tidak perlu terlalu sopan. Tang Wulin mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Dia sekarang sudah mampu bersikap bermartabat setelah pengingat Long Yeiwei. Segera, Lan Muzi melihat Yue Zhengyu di sisi Tang Wulin yang menatap dengan bingung dengan mulut ternganga. Murid adik laki-laki Zhengyu, sudah terlalu lama. Yue Zhengyu sudah gagap sekarang. Senior murid kakak senior Lan. Kamu masih hidup. Kamu, apakah Anda terkejut? Tang Wulin tersenyum dan berkata, hei kamu, apa kamu terkejut? Yue Zhengyu sudah melangkah maju dengan langkah cepat untuk mengukur Lan Muzi dari atas ke bawah dari jarak dekat. Dia takut dia salah mengira dia orang lain. Kamu benar-benar belum mati. Apakah kamu yakin bahwa kamu bukan hantu? Kata Yue Zhengyu ternganga dan tidak bisa berkata-kata. Lan Muzi bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin aku menjadi hantu? Saya masih hidup dan sehat. Jangan khawatir, oke. Tang Wulin tidak bisa menonton lagi. Dia meminta maaf kepada Lan Muzi sebelum dia menarik Yue Zhengyu saat mereka memasuki ruangan. Di dalam, Long Yeiwei dan Wu Zhangkong sedang mendiskusikan daftar kelompok pertama siswa yang akan menuju ke Pulau Iblis. Wu Zhangkong memimpin untuk berdiri saat dia melihat Tang Wulin memasuki ruangan, diikuti oleh Long Yeiwei segera setelah itu. Mereka membungkuk sedikit dan memanggil Tang Wulin berbarengan, Master Pavilion. Yue Zhengyu tidak terlalu memperhatikan ketika Lan Muzi menyebut Tang Wulin sebagai Master Pavilion sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar tercengang ketika dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Wu Zhangkong dan Long Yeiwei memanggil Tang Wulin seperti itu. Elder Long, Guru Wu. Yue Zhengyu bahkan lebih kewalahan daripada Tang Wulin saat pertama kali bertemu Wu Zhangkong. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi ketika dia bertemu Lan Muzi sebelumnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikan emosinya ketika dia benar-benar bertemu dengan Wu Zhangkong secara langsung. Dia tidak mengikuti Wu Zhangkong sebagai murid seperti Tang Wulin, Xie dan yang lainnya, tapi sudah beberapa tahun sejak dia belajar di bawah Wu Zhangkong. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya ketika dia bertemu kembali dengan Guru Wu, seorang pria yang dia pikir sudah lama meninggal. Air mata mengalir hampir seketika. Dia berlari ke depan Wu Zhangkong dengan satu langkah besar dan memeluknya saat dia menangis keras.
Wajah Wu Zhangkong yang biasanya sedingin es berubah menjadi senyuman sekali lagi. Itu adalah reuni setelah bencana. Meskipun dia memiliki Tang Wulin sebagai presiden, dia baru saja bertemu Yue Zhengyu setelah sekian lama. Bibirnya tersenyum, tapi matanya sudah memerah. Dia tersenyum dengan air mata berlinang. Anda tidak tahu apa yang Anda miliki sampai hilang. Long Yeiwei mengangguk ke arah Tang Wulin lalu dia menatap Yue Zhengyu dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia adalah Douluo gelap terang. Menilai dari basis kultivasinya, bahkan Atlas Douluo Yunming mungkin belum tentu menjadi lawan yang layak untuknya. Dia juga telah menguasai kendali atas kekuatan cahaya, jadi dia secara alami bisa merasakan fluktuasi elemen cahaya yang hampir nyata yang dipancarkan dari tubuh Yue Zhengyu. Rasanya seolah-olah seluruh orangnya dibentuk dari elemen cahaya. Seseorang dengan jiwa bela diri malaikat suci bisa menjadi sage jiwa setelah mencapai 7 cincin. Semakin jauh dia meningkat, semakin besar perubahan pada kemampuannya. Ini juga alasan mengapa Yue Zhengyu sangat percaya diri. Dia tidak hanya menerobos ke Soul Sage, tetapi dia juga telah menyelesaikan baptisan suci kedua yang mengerikan dari klan malaikat suci. Ini sangat jarang terlihat dalam sejarah klan malaikat suci, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat. Setelah sekian lama dan dengan usaha keras, Yue Zhengyu akhirnya bisa mengendalikan emosinya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tang Wulin sekali lagi, ekspresinya sudah berubah. Dia berbicara dengan ganas, kamu tahu ini dari sebelumnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tang Wulin mengangkat bahu. Jika aku memberitahumu lebih awal, apakah aku masih bisa melihatmu menangis? Yue Zhengyu menatapnya lalu menatap Wu Zhangkong sekali lagi. Dia segera menemukan bahwa dia tidak bisa menahan diri dari tersenyum di antara air mata. Jika menangis dapat membangkitkan Guru Wu, saya bersedia menangis bahkan ratusan kali. Bahkan mata Tang Wulin sedikit memerah saat mendengarkan kata-kata ini. Iya, jika dia bisa menghidupkan kembali Guru Wu hanya dengan menangis, dia rela menangis ratusan kali juga. Tang Wulin menjelaskan kepada Yue Zhengyu apa situasi saat ini di akademi. Ketika Yue Zhengyu mengetahui bahwa Wu Shiduo, teman sekelasnya yang lain, dan banyak murid senior pelataran inti masih hidup, dia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Oh benar, Guru Wu dan Elder Long. Yue Zhengyu memberitahuku bahwa dia ingin Tang Wulin sudah setengah jalan dari kalimatnya ketika Yue Zhengyu menyadari apa yang akan dia katakan. Dia bergegas ke samping dan menutupi mulutnya. Tidak, jangan katakan itu. Kakak, jika Anda mengucapkan sepatah kata lagi tentang itu, saya akan meninggalkan persahabatan kita. Kata Yue Zhengyu dengan ganas. Tang Wulin tidak memberitahu mereka tentang keinginan Yue Zhengyu untuk menjadi wakil tuan pavilion, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Secara kebetulan, saya kekurangan sparring partner akhir-akhir ini. Anda kembali sekarang dan saya tahu bahwa Anda sangat ingin melanjutkan peningkatan Anda. Mengapa kita tidak berdebat dan juga menggunakannya sebagai kesempatan bagi Elder Long untuk membimbing kita? Yue Zhengyu memandang Tang Wulin dengan cemas dan berbicara, kupikir kita setuju untuk berdebat 2 lawan 1 saat Xiaoyan kembali. Meskipun dia merasa sangat percaya diri, dia juga menyaksikan dengan matanya sendiri ketika Tang Wulin menjadi juara dari tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal. Dia tidak cukup percaya diri sejauh mengasumsikan dia bisa mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin berbalik ke arah Long Yeiwei dan berkata, Yue Zhengyu punya permintaan sebelumnya. Dia menemukan mulutnya tertutup sekali lagi. Dengan geram, Yue Zhengyu berbicara dengan gigi terkatup, baiklah. Kalau begitu Spar, saya akan setuju dengan itu. Long Yeiwei mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Dia sudah belajar dari Wu Zhangkong tentang bagaimana Tang Wulin mengalahkan mantan gurunya sebelumnya dengan alasan bahwa mereka berdua tidak akan menggunakan baju perang mereka. Karena itu, dia berbicara, Zhengyu diizinkan menggunakan armor perang 2 kata, tapi Wulin tidak diizinkan menggunakan armornya sendiri. Yue Zhengyu sepertinya tidak senang dengan kata-katanya. Dia menjelaskan dengan ekspresi pahit, Elder Long, baju besi perang 2 kata saya baru saja ditempa menjadi prototipe baju besi perang 3 kata saya. Saya telah berkultivasi sejak saat itu dan belum menemukan waktu untuk membuatnya menjadi baju besi 3 kata. Saya tidak dapat menggunakannya saat ini. Sebelum kelompok 7 berpisah, Tang Wulin membantu mereka menyelesaikan fondasi penempaan baju besi perang 3 kata mereka. Namun, sejak itu, semua orang sibuk berkultivasi. Pembuatan baju besi perang 3 kata bukanlah tugas yang mudah, jadi mereka tidak akan berusaha untuk menyelesaikannya sebelum mereka yakin akan berhasil. Sekarang keterampilan penempaan jiwa Tang Wulin telah meningkat, dia telah memberitahu mereka secara individu melalui komunikator jiwa bahwa mereka tidak boleh terburu-buru membuat baju besi pertempuran 3 kata. Dia akan membantu mereka memperbaiki logam tempa mereka sebelum mereka melanjutkan proses. Akibatnya, misi utama dari 7 monster Shrek sekembalinya mereka kali ini adalah menyelesaikan penempaan dan pembuatan baju besi perang 3 kata mereka. Mereka semua sudah berada di basis kultivasi 7 cincin yang cukup untuk menahan baju besi 3 kata. Setelah itu, mereka semua akan memiliki peningkatan kemampuan mereka sendiri yang luar biasa. Long Yeiwei berbicara, aku harap kamu senang bergantung pada dirimu sendiri. Gimnasium bawah tanah Sekte Tang memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tempat penampungan. Gimnasium besar itu berdiameter lebih dari 500 meter yang bahkan cukup untuk mengadakan pertandingan media sparring. Itu sebaik kolisem biasa. Selain itu, setiap alat pelindung dibuat untuk menahan pertempuran antara judul Douluos dan yang lebih besar, jadi Master Armor Perang 3 kata tidak memiliki cara untuk melakukan kerusakan nyata di sini. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia menoleh ke Yue Zhengyu dengan tatapan ramah di matanya. Begitu Yue Zhengyu melangkah ke gimnasium, seluruh auranya berubah.
Dia tampak sedikit takut sebelumnya, tetapi ketika dia tiba di tempat ini, tatapan dan wataknya sepertinya telah mengalami transformasi yang dapat menjungkirbalikkan langit dan bumi. Cahaya berkilauan di matanya seolah-olah dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa dia tidak terkalahkan. Ada cahaya lembut berdenyut di sekelilingnya. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa ada elemen cahaya yang berfluktuasi di sekitar tubuh Yue Zhengyu begitu kuat sehingga secara praktis mengubah tubuhnya menjadi bola lampu jiwa, cahayanya berkedip samar. Keduanya berdiri menatap satu sama lain, terpisah 100 meter. Long Yeiwei, Wu Zhangkong dan banyak murid pelataran inti berkumpul di luar untuk menyaksikan pertempuran. Setelah Tang Wulin tiba-tiba menjadi Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, masih ada beberapa orang yang merasa agak memberontak di antara murid pelataran inti, terutama mereka yang memiliki hubungan baik dengan Lan Muzi. Menurut banyak orang, Lan Muzi, yang sudah menempati peringkat judul Douluo sekarang, bahkan lebih memenuhi syarat untuk posisi ini daripada Tang Wulin. Faktanya, kualifikasi Lan Muzi sama sekali tidak kurang dari Wu Zhangkong. Dilihat dari basis kultivasinya, dia bahkan bisa melampaui Wu Zhangkong. Dia pantas menjadi kandidat nomor 1. Namun demikian, Roh Kudus Douluo dan Douluo Gelap Terang memilih pemimpin dari 7 monster Shrek generasi saat ini, Tang Wulin, yang baru berusia 21 tahun, tanpa keberatan. Malaikat Suci Yue Zhengyu. Lan Muzi baru berusia lebih dari 30 tahun ini dan telah mencapai kondisi puncaknya. Mengapa Akademi tidak memilihnya? Mengapa harus Tang Wulin? Bahkan untuk Lan Muzi, tidak mungkin pikiran itu tidak terlintas dalam pikirannya. Dia sangat menyadari betapa sangat stresnya menjadi Dewa Laut generasi baru, Master Pavilion. Namun demikian, setelah menjadi murid paling senior pelataran dalam selama bertahun-tahun, dia mau tidak mau memikirkan hal ini. Dia akan rela menerima tanggung jawab ini juga. Jadi, ketika Elder Long mengumpulkan semua orang untuk menonton pertempuran, mereka semua datang tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Bahkan Roh Kudus Douluo ada di sana. Dia hadir karena dia khawatir seseorang akan terluka dalam prosesnya. Di sisi lain, dengan kehadirannya, cedera tidak lagi menjadi masalah. Nyawa pejuang bisa diselamatkan selama mereka masih bernapas. Suara Elder Long bergema ke seluruh area, bersiaplah. Tidak ada aturan dalam pertempuran ini. Berjuang sampai Anda tidak bisa lagi melanjutkan. Tang Wulin melirik ke arah Elder Long. Dia mengerti bahwa alasan Elder Long mengumpulkan semua orang di sini adalah untuk memungkinkan dia membangun otoritasnya. Pertempuran itu tidak akan dianggap sebagai pertandingan biasa. Mulai, segera setelah pengumuman Long Yeiwei, tubuh Yue Zhengyu langsung berubah. 7 cincin jiwa meledak dari bawah kakinya seperti ledakan. Bahkan lebih mengejutkan bahwa ketujuh cincin jiwanya berwarna emas. Ya, semuanya emas. Tang Wulin tahu bahwa dia menggunakan trik kamuflase yang dipelajari di Pulau Iblis sehingga yang lain tidak bisa membedakan warna cincin jiwanya. Saat cincin jiwanya muncul, ada juga pancaran keemasan yang meledak seperti suar matahari. Dalam sepersekian detik, Yue Zhengyu telah berubah menjadi warna keemasan yang mempesona. Elemen cahaya yang sangat tebal membuat seluruh wujudnya tampak seperti bintang yang bersinar. Elemen cahaya yang sangat kuat. Banyak murid pelataran inti tercengang saat menyaksikan ini. Wu Siduo dan yang lainnya juga telah diminta untuk hadir. Mereka juga murid pelataran inti dan mereka akan berkultivasi di sini sebagai persiapan untuk perjalanan mereka ke Pulau Iblis. Mereka tidak bisa menahan ekspresi mereka sedikit berubah saat merasakan elemen cahaya tebal yang mekar dari tubuh Yue Zhengyu. Meskipun dia tampaknya hanya menjadi basis kultivasi 7 cincin, dia mampu melepaskan fluktuasi energi yang begitu kuat tanpa menggunakan baju besi pertempurannya. Bagaimana bisa seorang master jiwa peringkat sage jiwa mencapai itu? Yue Zhengyu sedang berjemur di lautan cahaya saat dia berkata kepada Tang Wulin, "Kakak, kamu harus berhati-hati. Saya berbeda dari saya sebelumnya." Yue Zhengyu bergerak saat dia berbicara. Dia mengangkat tangannya dan memunculkan aliran cahaya keemasan dari langit. Hujan dari atas, meledak ke Tang Wulin. Cahaya suci meledak dalam hitungan detik. Tang Wulin bahkan tidak berhasil melihat fluktuasi pancaran cincin jiwa sebelum dia disambar cahaya suci. Di saat yang sama, cahaya di tubuh Yue Zhengyu bahkan lebih menyilaukan sekarang. Sosok besar yang bersinar muncul di belakang punggungnya. Sosok itu tingginya sekitar 15 meter dan memancarkan cahaya keemasan. 12 sayap berbulu mengepak dengan lembut di belakang punggungnya. Seseorang tidak dapat melihat wajahnya tetapi pada saat itu terwujud, seluruh tubuh Yue Zhengyu menjadi tembus cahaya. Kerumunan penonton dapat melihat dengan jelas bahwa dia segera menyalakan cincin jiwa ketujuh yang merupakan avatar jiwa bela dirinya, avatar malaikat suci. Yue Zhengyu dan Tang Wulin telah berteman selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki pemahaman terbaik tentang kemampuan Tang Wulin. Dia tahu betul betapa mengerikannya ledakan Tang Wulin. Karena itu, dia memilih untuk melepaskan cahaya suci segera setelah dia meluncurkan serangan pertamanya tanpa syarat, tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk menggunakan kekuatannya untuk mengalahkannya. Memanggil avatar malaikat suci menghasilkan 2 pasang sayap berbulu putih bersih muncul di punggung Yue Zhengyu. Sayap berbulu mengepak, mengubah seluruh tubuhnya menjadi transparan sepenuhnya. Awalnya, Tang Wulin tidak dapat melihat Yue Zhengyu karena dia diselimuti oleh ledakan cahaya suci. Indranya jelas telah dihalangi oleh elemen cahaya tebal. Dia sangat terpengaruh oleh elemen cahaya sehingga dia tidak bisa merasakan perubahan energi di sekitarnya. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Yue Zhengyu telah melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Tidak ada keraguan bahwa Yue Zhengyu segera berada di atas angin begitu dia menyerang. Selain itu, penggunaan taktik pertempurannya sangat cerdik. Setiap siswa pelataran dalam Akademi Shrek yang menyaksikan pertempuran diberkahi dengan bakat alami yang tak tertandingi. Mereka semua setidaknya adalah master armor perang 2 kata, namun mereka tidak bisa menahan anggukan setuju saat menyaksikan pemandangan itu.
Yue Zhengyu mampu memanfaatkan kemampuannya dengan sempurna. Selain itu, kekuatan energi cahayanya sangat mengesankan setelah melepaskan avatar jiwa bela dirinya. Sungguh mengejutkan. Pada saat berikutnya, mereka menyaksikan Yue Zhengyu berlari menuju Tang Wulin seperti meteor emas. Sementara itu, bayangan cahaya malaikat bersayap 12 yang ada di belakangnya muncul di punggung Tang Wulin tanpa suara. Pertimbangan. Suara yang dalam terdengar bergema di udara. Rasanya seolah-olah seluruh arena dibekukan saat ini. Pada saat itu, cincin jiwa ketiga Yue Zhengyu bersinar di tubuhnya. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, cahaya penghakiman. Cahaya suci yang menyinari tubuh Tang Wulin baru saja mulai melemah ketika berubah menjadi warna emas dalam sekejap. Bahkan mereka yang berada di luar arena perdebatan bisa merasakan dominasi penuhnya. Tubuh Tang Wulin tampak melengkung saat dia berjemur di cahaya penghakiman. Cahaya penghakiman sangat kuat karena diperkuat oleh efek avatar malaikat suci. Itu adalah serangan suci yang begitu luar biasa sehingga Tang Wulin mendengus teredam. Di luar arena, Long Yeiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk saat menyaksikan pemandangan itu. Meskipun dia dianugerahi dengan jiwa bela diri kembar dan dijuluki permaisuri naga gelap terang, karena dia bisa mengendalikan dua jiwa bela diri yang hebat, naga suci cahaya, dan naga suci hitam, dia masih lebih lemah dari jiwa bela diri malaikat suci di tingkat kekudusan dalam atribut cahaya. Jiwa bela diri malaikat suci jelas merupakan jiwa bela diri atribut cahaya kelas tertinggi yang tersedia. Itu paling efektif ketika digunakan melawan master jiwa jahat. Long Yeiwei sudah tahu bahwa Yue Zhengyu telah menyelesaikan baptisan suci keduanya. Memiliki aura suci seperti itu akan menyebabkan banyak masalah saat digunakan untuk menghadapi master jiwa jahat peringkat judul Douluo. Cahaya penghakiman seperti itu sudah cukup untuk melenyapkan bahkan beberapa guru jiwa jahat tingkat tinggi. Selain itu, skenario ini hanya berlaku ketika master jiwa tidak menggunakan baju perangnya. Setelah Yue Zhengyu memiliki set lengkap armor perang 3 kata, tidak ada keraguan bahwa dia akan memiliki domain atribut sucinya sendiri. Pada saat itu, cahaya suci miliknya hanya akan menjadi lebih menakutkan. Gerakan Tang Wulin sepertinya menjadi lebih lambat karena efek cahaya penghakiman. Pada saat itu, Yue Zhengyu sudah berlari ke depan. Sebuah pedang suci emas sudah mengembun di tangannya selama proses terbang. Dia mengayunkannya langsung ke Tang Wulin, yang dikelilingi oleh cahaya penghakiman, tanpa ragu sedikit pun. Seluruh tubuh Tang Wulin sepertinya telah dikunci oleh cahaya penghakiman. Ketika dadanya dipukul oleh pedang suci, dia segera meledak menjadi api suci keemasan saat dia terlempar oleh pukulan itu. Tampaknya Master Pavilion Dewa Laut benar-benar tidak berdaya. Namun, Yue Zhengyu tidak berpikir demikian. Dia tampaknya memiliki dendam yang dalam terhadap Tang Wulin. Saat Tang Wulin diledakkan, cincin jiwa keempat di tubuh Yue Zhengyu bersinar. Malaikat bersayap 12 yang melepaskan cahaya penghakiman di belakang punggung Tang Wulin menyatu dengannya menjadi satu sosok, membuatnya lebih tinggi dan lebih besar. Selain 4 pasang sayap berbulu emas di punggungnya, ada juga sepasang sayap cahaya. Pedang suci di tangannya memadat menjadi pedang suci emas yang kokoh dalam hitungan detik. Yue Zhengyu berteriak keras dengan tangan terkepal di sekitar gagang pedang, potong. Aliran warna emas tampaknya telah terwujud antara langit dan bumi. Rasanya seperti aliran cahaya keemasan akan membelah seluruh dunia. Sinar emas segera menuju Tang Wulin. Tidak ada elemen cahaya lain yang merembes keluar pada saat ini, tetapi semua murid pelataran inti menyaksikan pertempuran dengan kagum. Serangan yang sangat kuat, dia benar-benar tanpa ampun. Sementara itu, Tang Wulin akhirnya mengalami beberapa perubahannya sendiri. Api emas yang membakar di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kilauan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke sekitarnya. Tak lama kemudian, bentuk barunya mulai terlihat. Sisik emas yang luar biasa menutupi seluruh tubuhnya dan dia memegang tombak di tangannya. Tombak naga emas tampak jernih dan teksturnya tembus cahaya. Setelah menahan 3 serangan Yue Zhengyu, dia berdiri di sana seolah tidak ada yang terjadi. Tatapan Tang Wulin tampak sangat serius saat dia menyaksikan datangnya aliran cahaya emas. Raungan naga gagah berani keluar dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, sepasang sayap naga emas mengepak di belakang punggungnya. Dia hanya memiliki 1 pasang, tapi sayap naganya jauh lebih besar dari sayap berbulu Yue Zhengyu. Dengan 1 kepakan sayapnya, dia segera berakselerasi seolah-olah dia adalah aliran cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia menyambut kedatangan sinar emas itu secara langsung. Sinar cahaya keemasan menyala dan segera menghilang. Sepertinya itu benar-benar menyapu Tang Wulin. Namun, pemandangan mengerikan muncul. Bagian dari sinar emas yang mengenai Tang Wulin didorong ke atas tetapi tidak dipotong oleh tubuhnya. Keterampilan fusion suci. Tombak naga emas menyentuh benang emas dan mendorongnya sedemikian rupa sehingga terangkat ke atas dan suatu bentuk aura yang sulit untuk dijelaskan keluar dari tubuh Tang Wulin pada saat bersamaan. Ledakan. Benang emas itu meledak berkeping-keping dengan suara gemerincing yang keras. Pada saat yang sama, ujung tombak meledak secara bersamaan di seluruh langit. Tang Wulin tidak hanya menggunakan Golden Dragon Tremor Burst untuk meledakkan serangan Distant Angel milik Yue Zhengyu, tetapi juga secara bersamaan menggunakannya untuk menggerakkan tombak naga emas dan telah melepaskan Thousand Fingers. Ribuan ujung tombak memenuhi mata setiap orang saat mereka membanjiri Yue Zhengyu. Ekspresi Yue Zhengyu berubah luar biasa serius saat 3 pasang sayap di belakang punggungnya secara bersamaan terbuka. Dia perlahan melambaikan pedang suci emas di tangannya saat cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Fluktuasi energi yang mengerikan berubah menjadi kemarahan terbesar dan malaikat kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara sekitarnya. Setiap malaikat kecil mengepakkan sayapnya dengan lembut sambil meraung marah. Sinar cahaya suci keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit segera setelah itu. Seolah-olah setiap partikel elemen cahaya telah menyala. Mereka berubah menjadi jarum tajam yang melesat ke arah Tang Wulin.
Itu adalah Angel S Surat. Keterampilan jiwa kelima Yue Zhenyu Angel S Surat telah diperkuat oleh Angel S Discern dan Holy Angel Avatar. Setiap aliran cahaya malaikat menghantam ujung tombak Tang Wulin dengan presisi saat dia memblokir serangan Tang Wulin. Setelah Tang Wulin menguasai 1000 jari menuduh, ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan perlawanan absolut seperti itu. Dia tidak bisa menahan untuk memuji sedalam-dalamnya di dalam hatinya. Yue Zhenyu berbeda seperti yang diharapkan. Dia benar-benar telah berkembang pesat. Tepat pada saat inilah dia melihat cincin jiwa keenam di tubuh Yue Zhenyu tiba-tiba bersinar sejenak. Meski hanya sesaat, Tang Wulin langsung menyadarinya dengan waspada. Raungan naga yang gagah berani keluar dari mulutnya saat kepala naga emas raksasa itu langsung menutupi seluruh tubuh Tang Wulin. Itu adalah kombinasi dari Dragon Might dan Golden Dragon Roar. Semua molekul energi di seluruh langit berhenti dalam sekejap. Murid pelataran inti yang menyaksikan pertempuran hanya bisa merasakan seolah-olah hati mereka akan berhenti berdetak ketika mereka mendengar raungan amukan keji. Di sisi lain, pada saat inilah siluet tiba-tiba membesar dan berubah menjadi gambar Yue Zhenyu yang tepat. Itu muncul di antara banyak malaikat kecil di belakang punggung Tang Wulin. Karena efek Golden Dragon Roar, keduanya dan Yue Zhenyu melambat sejenak. Pada saat berikutnya, dua siluet malaikat suci secara bersamaan berlari menuju Tang Wulin. Mereka menyerang dari depan dan belakang. Dengan jeda sesaat, elemen kejutan secara alami berkurang sebagian besar. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia langsung menarik jari 1000 menuduh sementara kaki kirinya melangkah ke dalam kehampaan. Raarggh. Raungan keras terdengar meledak di udara. Sekelompok orang menyaksikan lubang hitam tiba-tiba muncul di udara di bawah kaki Tang Wulin. Tepi lubang hitam berwarna keemasan seperti lingkaran emas yang berputar dengan keras. Di sisi lain, 8 naga emas kecil tiba-tiba terlempar keluar dari halo. Naga kecil itu secara bersamaan berlari ke segala arah. Pada saat lubang hitam muncul, ruang dalam jarak 100 meter yang mengelilingi tubuh Tang Wulin di tengah benar-benar melengkung. Siluet dua malaikat suci segera melengkung setelah gerakan mereka menegang dalam sekejap. Apa itu tadi? Lan Muzi diam-diam mengawasi pertempuran selama ini. Muridnya tiba-tiba mengerut. Kekuatan macam apa itu? Dia secara mengejutkan mampu melangkah ke dalam kehampaan dan memecah ruang. Itu karena dia memiliki basis kultivasi judul Douluo sehingga dia mengerti betapa menakutkan dan kuatnya Tang Wulin hanya dengan menilai pemandangan di depannya. Yue Zhenyu juga sangat terkejut. Namun, dia membuat tampilan besar dari kekuatan yang dia peroleh setelah terlibat dalam kultivasi pintu tertutup. Semua cahaya keemasan hancur dalam sepersekian detik dan berubah menjadi malaikat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Malaikat kecil itu terbang dan berpencar kemana-mana sambil melarikan diri dari serangan ke-8 naga emas di dalam lingkaran melengkung yang dihasilkan oleh ledakan getaran. Bahkan lubang hitam tidak mampu melahapnya. Gumpalan keheranan terungkap di mata Tang Wulin. Perlu diketahui bahwa serangan tadi diluncurkan dengan kombinasi Golden Dragon Tremor Burst dan Golden Dragon Shakes the Earth. Itu tepat diluncurkan untuk membatasi Yue Zhenyu di udara namun dia tidak menyangka Yue Zhenyu memiliki metode pelarian yang cerdik. Sinar emas tumpang tindih saat Yue Zhenyu mengungkapkan sosoknya di kejauhan sekali lagi, tapi wajahnya sudah terlihat lebih pucat sekarang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari luar hanya bisa melihat pertempuran mereka yang mengasyikkan, sementara hanya orang yang benar-benar terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya yang bisa mengalami tekanan besar menghadapi pria seperti Tang Wulin. Sejak awal ketika aliran cahaya suci pertama mendarat di tubuh Tang Wulin, Yue Zhenyu merasa bahwa serangannya tidak dapat melukainya. Perasaan itu tetap ada ketika cahaya penghakiman mendarat di tubuh Tang Wulin meledakkannya dan dia masih memiliki perasaan yang sama selama ini. Tang Wulin merasa setinggi gunung dan sedalam neraka seperti jurang di hadapan dirinya sendiri. Seolah-olah tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memindahkan Tang Wulin apapun yang terjadi. Rasanya seolah-olah dia akan menjadi lebih lemah bahkan ketika elemen cahaya sucinya mendarat di tubuh Tang Wulin. Kemampuan macam apa itu? Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyakiti Tang Wulin tidak peduli seberapa banyak Tang Wulin mengizinkannya untuk menyerang? Bagaimana Yue Zhenyu tahu bahwa Tang Wulin telah mencapai basis kultivasi spiritual dari ranah spirit domain? Meskipun Tang Wulin tidak memiliki cara untuk mengontrol elemen cahaya ketika Yue Zhenyu meluncurkan serangan elemen cahaya, Tang Wulin pasti dapat sedikit melemahkan serangan itu. Selain pertahanan yang diberikan oleh Dragon Air dan pertahanan tubuh yang sangat kuat, tingkat serangan Yue Zhenyu benar-benar tidak mampu menyakitinya. Secara akurat, pada level Tang Wulin sekarang, sangat sulit bagi lawan dengan peringkat yang sama untuk menyakitinya. Yue Zhenyu sedikit terengah-engah. Anomali yang mengelilingi tubuh Tang Wulin lenyap segera setelah itu. Dia sedang memperhatikan Yue Zhenyu dengan senyum di wajahnya. Apakah itu kemampuan alami Anda? Tang Wulin bertanya pada Yue Zhenyu. Yue Zhenyu mengangguk pelan. Avatar malaikat suci masih memiliki nama panggilan lain yang dikenal sebagai avatar abadi suci. Selama cahaya suci masih ada, dia yang memiliki avatar malaikat suci hampir abadi. Selama ada pancaran cahaya, dia mampu merasakan menembus cahaya. Tang Wulin bertanya, apakah Anda masih memiliki trik lain? Jika tidak maka kita harus mengakhiri ini. Lagi, daya saing Yue Zhenyu terpicu. Dia tiba-tiba menarik napas dalam saat seluruh tubuhnya menjadi tembus cahaya sekali lagi. Semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. 7 cincin jiwa di tubuh Yue Zhenyu bersinar berturut-turut seperti tangga nada musik, mulai dari cincin jiwa pertama. Hanya butuh beberapa saat karena ketujuh cincin jiwa berubah menjadi sangat cemerlang. Orang bisa tahu dari ekspresi Yue Zhenyu bahwa dia mengerahkan semua kekuatan saat ini. Namun justru karena ini, Tang Wulin menyaksikan adegan ini dengan takjub. Apa itu tadi? Sementara itu, cincin jiwa pertama, kedua dan ketiga Yue Zhenyu mulai mengejutkan semua orang. Mereka tumpang tindih satu sama lain dan secara mengejutkan berubah menjadi cincin jiwa tunggal.
Apa yang terjadi di sini? Apakah cincin jiwanya menyatu? Apa itu tadi? Long Yeiwei juga terkejut. Matanya menjadi jernih dalam sekejap. Ini adalah skill fusi suci klan malaikat suci. Dia telah berhasil mengolahnya. Sangat mengesankan bahkan jika dia baru saja melakukan pemeran pengganti. Adegan itu agak mengejutkan. Jangankan menyaksikannya, kebanyakan orang bahkan tidak akan pernah mendengar skenario ini sebelumnya. Namun, itu terjadi di depan mata mereka. Yue Zhenyu perlahan mengangkat pedang suci emas di tangannya. Pedang suci sudah mengalami transformasi yang bisa menjungkirbalikkan langit dan bumi saat ini. Tang Wulin merasa Yue Zhenyu tiba-tiba berhasil memahami Sword Soul saat ini. Semburan aura yang sangat menakutkan menyelimuti pedang suci. Cahaya suci, pedang suci, cahaya penghakiman. Apakah itu perpaduan dari ketiga keterampilan jiwa yang hebat ini? Mungkinkah dia juga mengembangkan keterampilan fusi jiwa bela diri? Namun, ini bukanlah hasil dari menggabungkan dua jiwa bela diri tetapi perpaduan antara keterampilan jiwanya. Tang Wulin tidak mengira bahwa ini adalah skenario sederhana bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tumpang tindih seperti itu pasti akan meningkatkan kekuatannya berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkan dia menyatu dengan cara seperti itu. Tang Wulin berinisiatif untuk bergerak untuk pertama kalinya. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke depan dan meluncurkan naga emas melambung ke surga. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver melonjak seperti segerombolan lebah dan langsung menyatu menjadi tombak naga emas. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Naga Kaisar Biru melambung ke surga berubah menjadi naga raksasa emas biru yang berlari langsung ke Yue Zhenyu. Avatar Raja Naga. Namun, Yue Zhenyu sepertinya telah memasuki kondisi yang luar biasa saat ini. Aliran petir emas berkilauan terus-menerus saat pedang suci di tangannya berubah menjadi sangat berat. Di sisi lain, malaikat bersayap 12 yang telah menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang sebelumnya sekali lagi muncul di belakangnya. Mata Yue Zhenyu berkilauan dengan cahaya ilahi saat dia berdiri menghadap naga raksasa emas biru. Matanya sudah menjadi transparan. Seolah-olah dia adalah malaikat sejati selama ini dan hanya memasuki dunia fana. Pedang suci tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan bayangan pedang emas yang sangat besar muncul segera setelah itu. Langit tiba-tiba terlihat cerah sejenak. Rasanya seolah-olah seluruh gimnasium bawah tanah mulai bergetar saat ini. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, bayangan pedang emas ilusi namun transparan dan naga raksasa biru emas tampaknya tidak berada pada level yang sama. Namun, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul ketika keduanya melakukan kontak satu sama lain. Mendesis. Suara mengerikan terdengar saat naga raksasa emas biru itu dengan lamban bergerak di udara. Orang harus tahu bahwa ini adalah keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Namun, benang emas muncul dari kepala hingga ekor naga raksasa emas biru ini. Di sisi lain, bayangan pedang emas yang tampaknya sedikit melemah telah memotong tubuh Tang Wulin. Pada saat itu, Tang Wulin terpukul saat berputar. Itu adalah bilah pedang yang seharusnya memotong tubuh Tang Wulin tetapi karena putaran, itu adalah punggung datar pedang yang menghantam Tang Wulin sebagai gantinya. Bang! Seluruh orang Tang Wulin langsung terlempar oleh dampaknya dan jatuh ke tanah di kejauhan. Puff! Pada saat yang sama ketika Tang Wulin diledakkan, Yue Zhenyu mengeluarkan seteguk darah segar di udara sebelum dia turun dari langit. Cincin jiwa di sekitar tubuhnya benar-benar lenyap saat jatuh dan dia terbanting ke tanah. Dia baru-baru ini memahami keterampilan fusion suci sehingga masih sangat sulit baginya untuk menggunakannya. Dia bahkan dengan paksa mengubah arah serangan pada saat-saat terakhir, mengubah potongan menjadi tamparan. Ini sudah melebihi jangkauan kendalinya jadi dia segera terkena efek balasan. Seluruh penonton berada dalam keheningan yang sempurna. Pertempuran itu bisa digambarkan sebagai tidak dibatasi dan dipenuhi dengan fluktuasi. Ketika Yue Zhenyu pertama kali menyerang Tang Wulin, dia meluncurkan gelombang serangan yang kuat seolah-olah dia sedang berperang melawan musuh yang tangguh. Setiap gelombang serangan ofensifnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak memiliki sedikit pun reservasi saat dia memilih untuk menggunakan avatar malaikat suci sekaligus, lalu diikuti dengan melepaskan kemampuan yang sangat kuat. Dia bertarung begitu keras sehingga Tang Wulin hampir tidak punya cara untuk melakukan serangan balik. Para penonton menemukan bahwa serangan kuat Yue Zhenyu tampaknya tidak memiliki efek apapun saat digunakan melawan tubuh Tang Wulin ketika dia segera mulai melakukan serangan balik. Di sisi lain, Tang Wulin dengan cepat melancarkan serangan yang sangat mengerikan yang sangat menindas Yue Zhenyu sehingga dia benar-benar tidak berdaya. Sementara itu, Yue Zhenyu menggunakan sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dia secara mengejutkan menggabungkan 3 keterampilan jiwanya bersama. Cincin jiwanya tumpang tindih dan menyatu sebelum dia meluncurkan serangan yang luar biasa dengan pedangnya pada akhirnya. Serangan itu datang dari punggungan pedang namun berhasil meledakkan Tang Wulin. Apa yang akan terjadi jika serangan itu berasal dari bilahnya? Apakah itu akan langsung membunuh Tang Wulin? Atau setidaknya memaksanya untuk menggunakan baju besi perang? Kekuatan serangan terakhir Yue Zhenyu pasti sudah mencapai tingkat judul Douluo. Tidak banyak dari banyak murid pelataran inti berada pada level itu, tetapi semua orang telah belajar di Akademi Shrek selama lebih dari 10 tahun. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas sehingga mereka secara alami dapat merasakan kekuatan ketajaman selama sepersekian detik itu. Sama seperti hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, Tang Wulin yang jatuh ke tanah telah menepuk debu di tubuhnya saat dia bangkit dari tanah. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Satu serangan yang menghantamnya sebelumnya tampak intens tetapi tampaknya tidak menyebabkan cedera apapun padanya kecuali debu kecil di tubuhnya. Tang Wulin bergerak dalam sekejap dan tiba di sisi Yue Zhenyu untuk membantunya bangun. Aliran cahaya suci turun dari langit saat ini dan mendarat di tubuh Yue Zhenyu. Itu menambahkan semburat warna pada kulit pucatnya yang mengerikan. Impresif. Yue Zhenyu mencibir ke Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Benar-benar mengesankan.
Saya pikir Anda bisa menyakiti saya jika Anda menggunakan pedang. Itu cukup untuk mengatakan seberapa kuat serangan Yue Zhenyu hanya dengan menilai bagaimana Tang Wulin secara langsung meluncurkan kaisar biru melambung ke surga. Untuk itu, Tang Wulin bukan hanya tidak merasa sedih tetapi sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada melihat teman-temannya semakin kuat. Semakin kuat rekan-rekannya, semakin mereka bisa membantunya berbagi beban di masa depan. Hehe, kamu pasti takut padaku ya? Yue Zhenyu tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Sudah terlalu lama sejak dia terlibat dalam situasi di mana dia mampu mengalahkan Tang Wulin. Tang Wulin meliriknya. Kamu tidak berpikir kamu menang, kan? Yue Zhenyu membusungkan dadanya. Mungkinkah aku tidak melakukannya? Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, kami akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Yue Zhenyu melebarkan matanya dan berkata, kakak, kamu tidak menolak untuk mengakui kekalahanmu, kan? Tang Wulin menatapnya lalu melihat ke banyak murid pelataran inti di kejauhan. Dia berdiri tegak dan melihat ke arah Light Dark Douluo Long Yeiwei. Elder Long, saya ingin meminta bantuan Anda. Radians muncul sekali di tubuh Long Yeiwei. Saat berikutnya, dia sudah sampai di arena kompetisi. Tang Wulin berkata, Zhenyu menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang saya lebih awal sehingga sulit untuk mengatakan kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan kita. Saya ingin melancarkan serangan. Maukah Anda menerima serangan atas namanya dan kemudian membantu kami menilai hasilnya? Long Yeiwei memandang Tang Wulin dengan senyum palsu. Apa menurutmu seranganmu kali ini akan melampaui skill fusion suci? Tang Wulin menemukan bahwa skill fusion suci yang disebutkan oleh Elder Long adalah kemampuan yang digunakan Yue Zhenyu sebelumnya sehingga dia dengan lembut mengangguk. Long Yeiwei berbicara, tentu. Anda bisa menyerang dengan bebas. Lakukan yang terbaik. Tang Wulin maju beberapa langkah. Ekspresinya menjadi tegas saat lapisan kabut cahaya keemasan menyebar dari bawah kakinya. Raungan naga yang dalam dan rendah berulang kali berputar di sekitar tubuhnya sehingga seluruh auranya melonjak dan melonjak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Tang Wulin pada awalnya adalah orang yang kompetitif. Namun, dia tidak perlu berperilaku seperti itu ketika dia bertanding melawan teman terdekatnya. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit baginya untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat daripada Yue Zhenyu. Namun, ketika dia melihat keraguan di mata para murid pelataran inti, dia teringat kata-kata Elder Long. Dia bukan lagi murid Akademi Shrek dan murid Sekte Tang saat ini. Dia sekarang adalah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek dan bahkan Master Sekte dari Sekte Tang. Untuk meyakinkan dua kekuatan besar ini agar percaya padanya sebagai pemimpin baru, pertama-tama dia harus menunjukkan kemampuan yang memadai. Karena itu, dia membuat permintaan ini kepada Elder Long. Dia ingin menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya kepada semua orang. Dia ingin menerima pengakuan atas posisinya sebagai pemimpin mereka. Dia memegang tombak naga emas di tangannya. Seluruh orang Tang Wulin sepertinya telah memasuki kondisi yang sangat halus. Cahaya keemasan yang berkabut berangsur-angsur menjadi padat sehingga seluruh tubuhnya diselimuti oleh dragon air yang tebalnya lebih dari 3 inci. Bibir Elder Long masih melengkung dalam senyuman, tapi ekspresinya segera berubah menjadi keheranan. Dia baru saja menemukan bahwa Tang Wulin memancarkan aura sombong tak berbentuk dari tubuhnya yang membuatnya merasa sangat tertekan. Apa itu tadi? Apakah itu efek penindasan garis keturunan naga yang digulingkan dari klan naga? Apakah ini Dragon Might? Orang harus tahu bahwa dia memiliki garis keturunan dari 2 naga suci kelas atas dan dia adalah permaisuri gelap terang yang dulunya tak terkalahkan di benua. Namun terlepas dari status limit Douluo-nya, dia merasakan tekanan saat dia berdiri di depan Tang Wulin sekarang. Permaisuri naga gelap muda belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Dia belum pernah menghadapi tekanan langsung seperti itu yang berasal dari jiwa bela dirinya bahkan ketika dia masih muda. Terlepas dari statusnya sebagai limit Douluo, perbedaan antara garis keturunan ini masih dapat mempengaruhinya. Anak ini. Saya benar-benar ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Mata Tang Wulin tiba-tiba bersinar. 2 aliran petir emas dingin tiba-tiba menyembur dari matanya. Pada saat berikutnya, kaki kirinya mengambil langkah ke depan saat raungan naga yang gagah berani menggema ke seluruh tempat. Avatar Raja Naga yang belum pernah dia gunakan sebelumnya bahkan saat bertarung melawan Wu Zhangkong akhirnya dilepaskan olehnya. Seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia tidak berubah menjadi naga tetapi tetap dalam wujud manusia, tetapi seluruh pribadinya telah berubah menjadi ilusi. Tampak seolah-olah ada mahkota di kepalanya dan raungan naga yang tak berujung terdengar dari segala arah. Seolah-olah ribuan naga menyembahnya. Kekuatan naganya juga meningkat secara maksimal dalam sekejap. 1190. Satu serangan kekuatan penyimpanan. Adegan di mana ribuan naga menyembah serempak terlalu mengejutkan. Keributan melonjak dan memenuhi seluruh gimnasium yang berdiameter 500 meter. Long Yeiwei bukan satu-satunya orang yang merasakan tekanan dari menghadapi Tang Wulin, bahkan murid pelataran inti yang tidak terlibat dalam kompetisi dan hanya tinggal di luar perisai pelindung semuanya merasakan garis keturunan mereka berfluktuasi saat ketakutan memenuhi hati mereka. Ada sangat sedikit master jiwa biasa yang dianugerahi garis keturunan tipe naga, tetapi pelataran dalam Akademi Shrek pernah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda paling kuat dari generasi ini. Jadi ada cukup banyak murid pelataran inti yang memiliki garis keturunan tipe naga. Masing-masing dari mereka bisa merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka saat mereka mendengarkan suara naga yang bernyanyi serempak. Mereka merasa harus bergabung dan memuja Tang Wulin. Rasanya seolah-olah dia bukan hanya seorang master jiwa, tetapi seorang kaisar yang mengendalikan seluruh klan naga. Raja Naga Emas. Dia adalah juara itu, Raja Naga Emas dari tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal. Seorang murid pelataran inti tanpa sadar berteriak.
Untuk menyembunyikan identitas mereka, tidak ada murid pelataran inti yang ikut serta dalam tantangan jaringan pertempuran Do Bintang Federal, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harapan di hati mereka atas persaingan tertinggi antara generasi muda. Mereka telah menyaksikan setiap pertempuran dalam kompetisi, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan juara terakhir yang berhasil menekan pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya. Raja Naga Emas berdiri di depan mereka sendiri. Selain itu, hanya dengan menilai dengan mata mereka, mereka dapat mengetahui bahwa Tang Wulin jauh lebih kuat daripada saat dia berpartisipasi dalam kompetisi. Raja Naga Emas seharusnya hanya memiliki kultivasi 6 cincin pada saat itu, tetapi dia sudah menjadi sage jiwa 7 cincin sekarang. Light Dark Douluo Long Yeiwei awalnya berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, namun lengannya sudah tergantung di sisi tubuhnya tanpa dia sadari. Ini adalah postur bawah sadar yang dihasilkan dari akumulasi pengalaman yang tak terhitung jumlahnya selama 200 tahun terakhir. Sangat jelas bahwa dia bisa merasakan ancaman yang datang dari Tang Wulin. Tombak naga emas di tangannya perlahan terangkat. Mengikuti gerakan sederhana, aura yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin terus melonjak liar. Terlepas dari atributnya, molekul energi di udara melonjak ke arahnya seperti sungai yang menyatu ke laut. Dia melahap semua molekul energi yang menyerupai lubang hitam ini dengan liar. Dia tidak mungkin bertarung dengan cara ini dalam keadaan biasa karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan ini. Namun, untuk menampilkan kemampuannya yang bisa dia gunakan untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang di masa depan, Tang Wulin memilih untuk melepaskannya hari ini. Pada saat ini, kesadaran spiritualnya telah sepenuhnya memasuki alam kejelasan. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya terus membesar. Di sisi lain, dia memvisualisasikan pemandangan setelah diberkati oleh penguasa pesawat ketika seluruh tubuhnya menyerap sejumlah besar energi asal untuk mengubahnya menjadi energinya sendiri sehingga dia bisa bertarung melawan permaisuri hitam dan yang lainnya, dari pembangkit tenaga listrik abisal yang tak terhitung jumlahnya saat bertarung melawan pesawat abisal. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti permaisuri hitam tidak mampu menyainginya. Jika bukan karena kemunculan abisal Sage King, kemampuan Tang Wulin saja sudah cukup untuk mengalahkan gelombang jurang tersebut. Tanpa arai besar Dewa Darah, dia tidak akan dapat menyerap energi asal dengan cara yang menakutkan tetapi dia bisa memobilisasi sebagian energi asal dengan mengandalkan basis budidaya domain rohnya. Adapun daya tahan tubuhnya, itu benar-benar di luar pertimbangan bahkan untuk Hyper Douluo untuk dibandingkan dengan kekuatan tubuhnya. Itu juga merupakan keuntungan terbesarnya saat ini. Keterampilan Fusion Suci Yue Zhengyu meskipun kuat sebelumnya, tetapi bahkan jika bilah pedang telah mendarat di Tang Wulin, dia akan menderita paling banyak luka ringan. Ledakan, cahaya yang mengelilingi tubuh Tang Wulin tiba-tiba meledak. Semua Dragon Air berubah menjadi api sebelum melebur menjadi satu dengan Dragon Might yang mengejutkan. Raungan naga yang cukup nyaring untuk mengejutkan surga dan menggerakkan bumi terdengar dari tubuh Tang Wulin. Naga emas yang sangat besar tiba-tiba naik ke langit di belakang punggungnya. Hal pertama yang muncul adalah kepala naga. Kepala naga emas raksasa itu sealami jika ia hidup. Kepala naga itu membumbung tinggi ke langit dengan mata penuh keganasan. Itu diikuti oleh tubuh naga raksasa yang mendekati 100 meter. Sama seperti yang muncul di gimnasium secara keseluruhan, seluruh gimnasium diterangi keemasan oleh warna tubuhnya. Long Yeiwei akhirnya memiliki perubahan wajah. Meskipun dia merasa bersyukur melihat tampilan Tang Wulin dari fluktuasi energi yang begitu besar saat ini, tingkat ketakutan di hatinya juga telah meningkat ke puncaknya. Perbedaan antara basis kultivasi mereka semakin dekat dengan kecepatan penuh. Fluktuasi energi yang terpancar dari tubuh Tang Wulin pada saat ini telah melampaui judul Douluo dan dia juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya sedang melemah sebelum adanya tekanan. Garis keturunan yang sangat kuat. Mungkinkah ketenarannya yang dijuluki Raja Naga Emas dalam kompetisi jaringan pertempuran Stardo mengikuti manfaatnya dalam kehidupan nyata juga? Mungkinkah divisi Dewa Naga menjadi dua dan berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak dalam legenda itu nyata? Di sisi lain, apakah dia benar-benar mewarisi garis keturunan Raja Naga Emas? Iya, mustahil bagi jiwa bela diri Light Dark Holy Dragonsku untuk bereaksi begitu intens saat dihadapkan pada Elemental Dragon King biasa. Dia pasti pemilik garis darah Raja Naga Emas. Long Yeiwei tidak berusaha menahan serangan Tang Wulin lagi dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya dan kegelapan bergantian di telapak tangannya dan berkilauan seperti pusaran yang tampak luar biasa yang menyerap molekul energi di udara. Dia pantas mendapatkan reputasinya sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik kelas tertinggi di benua dan pilar utama Akademi Shrek. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika Tang Wulin dapat segera merasakan bahwa dia sudah dianggap tidak mampu menyerap elemen terang dan gelap di udara. Di sisi lain, aura Long Yeiwei juga telah menjadi stabil setelah tindakan mengangkat tangannya. Bagaimanapun, perbedaan antara basis kultivasi mereka masih besar. Sebagai limit Douluo, Tang Wulin tidak mungkin menahan diri padanya tidak peduli seberapa kuat kekuatan sombong garis keturunannya. Sementara itu, tombak naga emas di tangan Tang Wulin telah diangkat sejajar dengan tubuhnya. Raungan naga yang gagah berani terdengar dari mulutnya saat naga emas besar di belakang punggungnya berputar sekali dan tetap melayang di udara di belakangnya. Ketika Tang Wulin dengan keras mengepakkan sayap naga emas di belakang punggungnya, naga raksasa itu meniru gerakan yang sama. Dua siluet langsung melebur menjadi satu. Pada saat mereka menyatu, lingkaran-lingkaran hitam tiba-tiba muncul di sekitarnya. Seolah-olah seluruh ruang telah hancur dan mereka benar-benar tenggelam ke dalam lubang hitam. Mengaum, raungan naga menggema di seluruh adegan. Perisai pelindung yang menutupi arena sparring terpelintir dengan keras sejenak saat kemampuan daya tahannya tiba-tiba mencapai batasnya. Sekelompok orang yang menonton pertempuran hanya bisa melihat bayangan cahaya ilusi. Seolah-olah naga raksasa emas itu berjuang bebas dari lingkaran hitam dan hanya berkilauan sesaat di udara. Seluruh tahap kompetisi kacau balau.
Tanah meringkuk dalam sekejap. Perisai pelindung tampaknya tidak mampu menahan fluktuasi energi seperti itu. Suara yang mirip dengan pecahan kaca terus terdengar. Itu akan segera gagal. Apakah perisai pelindung akan segera dihancurkan? Banyak siswa Akademi Shrek melepaskan jiwa bela diri mereka satu persatu sehingga mereka bisa bersiap untuk membela diri. Di sisi lain, hati mereka bahkan dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah dia masih manusia? Apakah dia benar-benar seorang sage jiwa? Ini terjadi ketika dia bahkan belum mengenakan armor perangnya. Ledakan kekuatan yang ditunjukkan olehnya ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terlihat dari seseorang dengan peringkat judul Douluo. Bahkan serangan kekuatan penuh dari Hyper Douluo tidak bisa lebih kuat dari ini, kan? Yue Zhenyu juga terpana saat menyaksikan pemandangan itu. Dia sadar bahwa Tang Wulin sangat kuat dan dia mengerti bahwa dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Tang Wulin bahkan jika dia mengandalkan skill Holy Fusion-nya. Namun, ternyata dia belum menutup disparitas antara Tang Wulin dan dirinya sendiri namun jarak tersebut seolah semakin bertambah ketika dia menyaksikan Tang Wulin mendemonstrasikan kekuatannya. Tang Wulin benar-benar tidak manusiawi. Sebuah layar cahaya yang bergantian antara ilusi dan kenyataan menyelimuti arena kompetisi pada waktu yang tepat untuk mengisolasi energi di dalam sepenuhnya. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan keras sebelum akhirnya berhenti di depan telapak tangan kanan Elder Long. Itu tampak seperti pusaran yang sangat besar. Tidak ada cara untuk mengetahui kekuatan mengerikan apa yang terkandung di dalamnya. Ujung inti pusaran berada tepat di depan telapak tangan Long Yeiwei. Gu Yuena di pasar lelang. Layar cahaya berganti-ganti antara ilusi dan kenyataan dan juga bertukar terang dan gelap. Tampaknya berukuran normal dengan telapak tangan Long Yeiwei sebagai pusatnya dan diameternya hanya sekitar 1 meter. Namun, itu berhasil memblokir taruhan terakhir Tang Wulin. Naga raksasa emas yang sangat besar itu perlahan menampakkan sosoknya yang luar biasa di pusaran. Meskipun telah diblokir oleh pusaran, itu masih cukup untuk mengejutkan hati semua orang di tempat kejadian. Ekspresi Lan Muzi berubah karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan serangan sekaliber itu. Bahkan jika dia mengenakan baju besi perangnya, dia tidak akan bisa menahan serangan itu. Apakah kekuatan Tang Wulin benar-benar tumbuh sejauh ini? Siapa yang mengira ini akan terjadi? Selain Elder Long, siapa lagi yang hadir di tempat kejadian yang mampu menahan serangan seperti itu? Mungkin Roh Kudus Douluo mampu melakukannya, tapi dia bukanlah seorang master jiwa tipe pertempuran jadi dia sebagian besar akan menghindar saat bertarung melawan lawan dengan kekuatan seperti itu. Murid pelataran inti dengan kemampuan yang kuat bisa merasakan ketakutan dari serangan Tang Wulin dengan lebih jelas. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika pancaran keemasan berangsur-angsur menghilang dan Tang Wulin muncul di tempat kejadian sekali lagi. Sekelompok orang melihat ke arahnya dengan tatapan yang sedikit berubah sekarang. Di sisi lain, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengejutkan bagi mereka. Tubuh bagian atas Long Yeiwei bergoyang saat dia mundur setengah langkah. Apa itu tadi? Apakah dia berhasil mendorong Elder Long setengah langkah? Sekaligus, seluruh pemandangan menjadi sunyi sempurna. Orang macam apa Long Yeiwei itu? Dia adalah kelas tertinggi limit Douluo di dunia saat ini. Dia memiliki jiwa bela diri kembar dan dia juga merupakan limit Douluo paling senior dengan banyak pengalaman. Jika seseorang harus berdiskusi dan memilih orang nomor satu di dunia ini, sangat mungkin dia adalah dia. Meski sudah tua, dia hampir tak terkalahkan. Namun, dia didorong setengah langkah oleh Tang Wulin dengan hanya basis kultivasi 7 cincin. Bagaimana mungkin? Tombak naga emas mendarat di tanah untuk menopang tubuh Tang Wulin saat dadanya terangkat dengan keras. Hatinya dipenuhi dengan perasaan terbaik saat ini. Taruhan terakhir yang mengikuti setelah kekuatan penyimpanan memungkinkan roh, energi, jiwa, dan segala sesuatu lainnya untuk bergabung sekaligus dan meluncurkan serangan yang paling kuat. Dia benar-benar bisa memastikan bahwa serangannya sebelumnya sudah cukup untuk menyaingi Hyper Douluo. Sejak basis kultivasinya meningkat, dia tidak pernah mencurahkan semua upayanya untuk meluncurkan serangan seperti sekarang. Dia tidak bisa menahan perasaan luar biasa. Rasanya seolah-olah dia telah melepaskan semua yang ada di tubuhnya ketika dia memasukkan tubuh, pikiran, dan hatinya ke dalam ini. Selain itu, dia sekarang dapat memahami tingkat kemampuannya secara lebih mendalam ketika tubuhnya berada di bawah kondisi pamungkas. Dia dapat memahami transformasi kemampuannya dengan cara yang lebih mendalam dan sekarang dapat mencari gaya aplikasi yang lebih baik. Meskipun skill fusion suci tidak menyakitinya sebelumnya, tapi itu mencerahkannya. Tidak ada keraguan bahwa jiwa bela diri malaikat suci dapat meluncurkan skill fusi suci karena kekhasan jiwa bela diri itu sendiri. Jiwa bela diri Kaisar Blue Silver Tang Wulin tidak mampu melakukan ini tentu saja, namun garis darah Raja Naga Emasnya dilengkapi dengan kekhasannya juga jadi bisakah dia menarik referensi dari keterampilan fusion suci ke tingkat tertentu. Dia tahu dari kondisi Yue Zhenyu bahwa Holy Fusion Skill adalah kemampuan yang sangat melelahkan tubuh. Di sisi lain, Tang Wulin paling tidak takut membebani tubuhnya sendiri. Siapa lagi yang bisa menang atas dia dalam persaingan kapasitas tubuh? Kemampuan menyerangnya pasti akan lebih kuat jika dia dibalut baju besi pertempuran tadi. Teknik tombak yang dia gunakan jelas merupakan yang terbaik yang pernah dia lakukan sepanjang sejarah. Long Yeiwei menarik telapak tangannya dan mengangguk ke arah Tang Wulin. Kamu mampu menahan skill fusion suci. Impresif. Yue Zhenyu tidak ingin membandingkan dirinya dengan Tang Wulin lagi. Dia berkata dengan ekspresi sedih, kamu bukan manusia, kamu pasti bukan manusia. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Tang Wulin tersenyum lembut. Dia kemudian dengan hormat membungkuk untuk memberi hormat kepada Long Yeiwei. Terima kasih, Elder Long. Sama-sama, Master Pavilion. Wanita tua ini senang melihat kemampuan seperti itu. Baiklah, sekian untuk hari ini. Semua orang diberhentikan. Silakan dan kembangkan sendiri. Long Yeiwei berkata dan pergi.
Tang Wulin menatap sosok yang pergi dari Light Dark Douluo saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Elder Long benar-benar tidak akan menyisihkan upaya untuk membantu Tang Wulin mencapai tujuannya. Yang lain tidak tahu tetapi bagaimana mungkin Tang Wulin tidak menyadarinya. Setengah langkah mundur terakhir Long Yeiwei tidak dihasilkan dari serangannya tetapi dia jatuh kembali sendiri. Orang harus tahu bahwa Light Dark Douluo memiliki kekuatan berlebih untuk mengontrol pertahanan seluruh gimnasium pada saat itu untuk mencegah energi bocor, jadi bagaimana dia bisa tidak mampu menahan serangan Tang Wulin. Pada saat serangannya bertabrakan dengan Long Yeiwei, Tang Wulin merasa seolah-olah dia sedang menghadapi inti dari seluruh langit dan bumi. Jika seseorang menggambarkan Tang Wulin setinggi 100 meter pada saat itu, maka Long Yeiwei merasa seperti jurang tak berdasar dalam perasaannya. Long Yeiwei bisa dengan mudah menahan serangan Tang Wulin terlepas dari betapa ganas dan tirani itu. Ini bukan lagi masalah sederhana dari kemampuan seseorang tetapi sepenuhnya karena perbedaan level. Tang Wulin bertanya-tanya seberapa keras dia harus berkultivasi untuk mencapai level Elder Long. Pertarungan hari ini bisa digambarkan penuh dengan keuntungan. Tidak hanya Tang Wulin terkejut mengetahui kekuatan keterampilan fusion suci Yue Zhengyu, dia juga sepenuhnya melepaskan dirinya selama tabrakan dengan Elder Long. Dia merasa masih harus menempuh jalan panjang di jalan masa depannya. Serangan telapak tangan Long Yeiwei tampak sederhana tetapi itu membuatnya mengerti bahwa dia harus menjaga dirinya dari kesombongan dan ketidaksabaran setiap saat tidak peduli seberapa cepat dia tumbuh dan bahwa dia perlu berkultivasi lebih keras. Gu Yuena duduk di sisi King Dongfeng. Tiba-tiba ada perubahan aneh di matanya. Pupil di mata ungunya tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal, karena dia merasa seolah-olah dia telah mendengar suaranya pada saat itu sebelumnya. Itu adalah raungan yang familiar dan garis darahnya yang mendidih. Apakah dia sudah maju sejauh ini? Tatapannya segera menjadi sedikit redup. Dia begitu dekat namun begitu jauh karena dia tidak bisa bertemu dengannya sendiri. Dia benar-benar merindukannya. Naer, itu di sini. Dia mendengar suara Qiangu Dongfeng di telinganya. Gu Yuena baru saja pulih dari keterkejutannya saat dia mengalihkan pandangannya ke platform lelang. Kereta emas didorong ke platform lelang dengan kain merah menutupi item tersebut. Warna yang awalnya menjijikkan tampak sangat harmonis di aula elegan yang didekorasi dengan indah di pasar lelang. Pelelang tua memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Selanjutnya, kami akan melelang benda ini yang bisa digambarkan sebagai barang paling penting dalam sejarah pasar lelang kami. Kami sudah mempersiapkannya sejak lama. Hampir semua tamu kehormatan penting di benua telah berkumpul di sini dalam pelelangan kami hari ini. Saya ingin mewakili pasar lelang Dou Surga untuk berterima kasih atas kehadiran semua orang. Saya percaya bahwa setiap orang sudah menjadi cemas karena menunggu. Kami akan segera mulai. Meskipun tamu terhormat kami telah mengetahui tentang item ini dari berbagai saluran, tapi sebagai juru lelang Anda, saya masih akan memperkenalkan senjata suci yang hanya dapat digambarkan sebagai harta karun tertinggi. Saat dia berbicara, ekspresi pelelang menjadi serius. Pencahayaan di aula redup hanya menyisakan aliran cahaya keemasan yang menerangi gerobak di peron. Jenis barang apa yang ada di balik kain merah itu? Lelang akan menjaga kerahasiaan tentang sumber item ini. Namun, keberadaannya bisa dikatakan cukup untuk mempengaruhi masa depan. Ini bukan harta karun surga dan bumi, juga bukan logam langka, tapi benda yang tidak diketahui orang lain sejak asalnya saat itu. Kami telah memberinya nama dan itu dikenal sebagai hati Dewa Es. Juru lelang tiba-tiba melepas kain merah di sisinya saat dia berbicara. Pada saat yang tepat ketika dia melepaskan kain merah itu, pandangan semua orang tertarik oleh barang di bawahnya. Semua orang bingung. Itu adalah kotak kaca dan tidak ada cara untuk mengetahui bahan dari kaca itu. Item seperti permata ditempatkan di dalamnya. Itu seukuran buah lengkeng berbentuk tetesan air. Ada banyak segi halus di permukaannya dan warnanya biru es. Meskipun ukurannya tidak dianggap besar tetapi ketika berkas cahaya keemasan menyinari itu memantulkan sinar cahaya luar biasa yang tak terhitung jumlahnya yang telah berubah warna menjadi biru es. Cahaya biru es yang menyilaukan berubah menjadi aliran pancaran seperti laser di udara dan tersebar di seluruh platform lelang. Hanya dengan menatap pembiasan pancaran, itu membuat seseorang merasa dingin di sekujur tubuh mereka. Meski terlihat seperti berlian sederhana, saya yakin para tamu terhormat kita bisa melihat betapa luar biasanya itu. 9 judul Douluo telah mengorbankan hidup mereka sampai sekarang untuk mendapatkannya. Kami telah memverifikasi poin ini dengan cermat. Saya percaya bahwa tamu terhormat kami dapat mengetahui beberapa fungsinya dari namanya. Ya, kemampuannya sangat dingin. Kami telah memeriksa dengan perangkat kami bahwa suhu yang mengelilingi hati Dewa Es dipertahankan pada -200 hingga -237 derajat Celcius setiap saat. Dengan kata lain, suhu dimoderasi di sekitar 0 absolut. Kami punya alasan untuk percaya bahwa ini adalah inti dari rasa dingin dan seharusnya berasal dari Tule. Di sisi lain, kami telah menemukan jumlah energi yang dikandungnya setelah pemeriksaan yang cermat. Kandungan energinya adalah tentang intensitas energi yang dihasilkan di pusat ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 atau peringkat 10. Hati Dewa Es. Tidak hanya itu, energi dari hati Dewa Es juga murni. Ini adalah bentuk atribut es paling murni. Beberapa dari 9 judul Douluo mati karena bergulat untuk itu, dan ada juga 3 yang meninggal karena arus dingin yang menyerang jantung mereka setelah bersentuhan dengannya. Jadi, faktanya tidak ada yang tahu bagaimana memanfaatkannya atau energinya hingga saat ini. Namun, kami berani memprediksi bahwa, dalam keseluruhan sejarah manusia, itu akan menjadi salah satu bahan inti terbaik untuk menghasilkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer keempat. Seluruh pasar lelang segera pecah dalam keributan setelah mendengar kata-kata itu. Teror amunisi jiwa tetap peringkat God Killer sudah terbukti ketika seluruh kota Shrek diratakan oleh keduanya.
Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, namun mereka tidak mampu menghentikan kekuatan mereka yang menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hati Dewa Es ketika digunakan. Gunakan itu untuk membuat inti dari amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lainnya. Kata-katanya terdengar cukup menarik. Orang-orang yang diizinkan memasuki pasar lelang hari ini semuanya adalah elit dari masing-masing kekuatan besar. Mereka adalah pakar di depan waktu mereka atau mereka mewakili faksi dari pemain utama. Mereka semua memahami pentingnya memiliki amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Ini akan menjadi ancaman besar yang memiliki kepentingan strategis. Qiangu Dongfeng mendengarkan perkenalan karismatik pelelang saat bibirnya berubah menjadi senyuman dingin yang samar. Jika pemilik sebenarnya di balik pasar lelang Do Surga telah menghindari memprovokasi militer, tidak perlu Qiangu Dongfeng untuk datang dan menawar hati Dewa Es secara pribadi. Dia bahkan menyadari beberapa cerita tak terhitung yang tidak akan pernah dibicarakan oleh juru lelang. Hati Dewa Es telah diteliti oleh militer dan pemerintah federal berkali-kali. Juru lelang benar, itu benar-benar cocok untuk digunakan sebagai inti amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Namun demikian, tampaknya tidak mungkin untuk melakukannya karena, tidak hanya suhunya yang sangat rendah, tetapi juga tidak akan bercampur dengan bentuk energi lainnya. Tidak mungkin seseorang dapat memanfaatkan energi di dalam melalui penggunaan perangkat jiwa atau sirkuit jiwa. Mengingat itu, hati Dewa Es tidak mungkin muncul di pasar lelang. Tentu saja, karena Qiangu Dongfeng ada di sini, dia datang untuk itu, jadi dia secara alami menyadari tujuan sebenarnya. Pada titik ini, dia melirik Gu Yuena di sisinya saat bibirnya tersenyum tipis. Pengenalan pelelang akan segera berakhir. Terlepas dari apakah hati Dewa Es dapat digunakan, ada satu hal yang tidak diragukan lagi itu adalah item atribut es yang pasti standar senjata ilahi. Baiklah, kami akan segera memulai pelelangan. Harga awal adalah 5 miliar koin federasi. Setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari 1 miliar koin federasi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jumlah yang sangat besar. Sudah sangat lama sejak federasi melelang apapun dengan harga seperti itu. Selain itu, masih belum ada konfirmasi apakah hati Dewa Es adalah senjata ilahi asli. Jika itu benar-benar senjata ilahi, maka seseorang tidak mungkin menjualnya. Tujuan pasar lelang untuk melakukannya adalah untuk menarik tawaran dari semua kekuatan besar sehingga mereka dapat menemukan cara untuk menggunakan hati Dewa Es. Apakah itu untuk membuat amunisi jiwa tetap peringkat God Killer atau untuk tujuan lain, selama item itu bisa digunakan, nilainya akan jauh melebihi harga lelang. Tamu terhormat kami bisa mulai menawar, kata juru lelang dengan senyum di wajahnya. Namun, hanya ada keheningan yang canggung setelah dia mengakhiri pidatonya. Tidak ada yang mengajukan tawaran karena pandangan semua orang tertuju pada hati Dewa Es di platform lelang. 5 miliar koin federasi sama sekali tidak sedikit. Bahkan untuk banyak kekuatan besar, tidak mudah untuk memobilisasi uang tunai dalam jumlah besar. Juru lelang tidak terburu-buru karena barang bermutu tinggi tidak seharusnya dilelang dengan mudah. Harganya tidak dianggap tinggi mengingat energi yang terkandung dalam hati Dewa Es. Itu tidak akan berarti apa-apa bahkan jika tidak ada yang mengajukan penawaran pada akhirnya. Atasannya tidak memaksanya untuk melelang barang tersebut. Butuh 3 menit penuh sebelum dia mengingatkan semua orang sekali lagi. Tamu terhormat kami dapat mulai menawar. 5,1 miliar. Kali ini, seseorang dari kerumunan mulai menawar. Itu adalah penawar yang duduk di sudut yang gelap di sisi kiri. Tentu, 5,1 miliar. Juru lelang segera menjadi bersemangat ketika dia mendengar seseorang memanggil tawaran. Dia langsung menjawab, 5,2 miliar. Tawaran lain diajukan. Langkah terpenting setelah memperoleh hati Dewa Es adalah melakukan penelitian untuk mempelajari fungsi dan metode penerapannya. Seperti Qiangu Dongfeng, sebagian besar penawar di sini hari ini menyadari bahwa militer belum memecahkan misteri hati Dewa Es, tetapi mereka masih berharap untuk mengambilnya kembali untuk menjalani serangkaian studi. Qiangu Dongfeng benar. Jika seseorang menemukan metode aplikasi untuk hati Dewa Es, itu masih akan dianggap layak membayar bahkan triliunan. Senjata ilahi bukanlah sesuatu yang bisa didapat secara teratur. Qiangu Dongfeng tidak terburu-buru untuk menawar, tetapi dia menyaksikan dengan mata dingin ketika yang lain berjuang untuk itu. Secara alami, menawar untuk barang yang sangat berharga bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh semua orang. Ada sekelompok kecil orang yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Hanya perwakilan dari 4 klan yang menawar. Harganya terus naik dan segera melampaui 6 miliar koin federasi. Harganya tidak dianggap terlalu tinggi mengingat energi yang terkandung dalam hati Dewa Es. Namun, peserta lelang tidak terlalu antusias karena faktanya tidak ada yang tahu bagaimana memanfaatkan energi tersebut. Juru lelang mengutip tawaran tersebut sambil terus menjelaskan tentang berbagai kualitas hati Dewa Es. Dia telah menyebutkan sesuatu tentang bagaimana memiliki hati akan memungkinkan apapun untuk tetap bebas kerusakan selama jutaan tahun. Bibir Qiangu Dongfeng melengkung menjadi senyuman. Kami tidak membeli peti mati. Apa tujuan dari pembusukan selama sejuta tahun? Tatapan Gu Yuena tenang, seolah-olah hati Dewa Es tidak berhubungan dengan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, dia datang ke sini bersama Qiangu Dongfeng hari ini karena dia telah memberitahunya bahwa dia dapat menggunakan hati Dewa Es untuk mengendalikan keadaan pikirannya sehingga dia dapat menerobos ke tingkat spiritual spirit domain dalam periode waktu tersingkat. Jiwa bela dirinya adalah kontrol elemen yang memungkinkannya untuk memerintahkan semua jenis elemen secara bersamaan. Pentingnya kekuatan spiritual lebih penting baginya daripada bagi guru jiwa lainnya. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya akan menentukan kecepatan dia dapat meningkatkan basis kultivasinya. Meskipun dia adalah murid dari Heavenly Phoenix Douluo, kehadirannya dihargai oleh Qiangu Dongfeng sejak dia lulus ujian spiriter cadangan dengan mudah. Dia masih terlalu muda. Pada usia hanya 21 tahun, basis kultivasinya telah menembus 8 cincin.
Dia pasti masa depan pagoda jiwa. Lebih penting lagi, pagoda roh saat ini diberdayakan karena penelitian Gu Yuena. 1 bulan yang lalu, mengingat kontribusi Gu Yuena untuk pagoda jiwa, Qiangu Dongfeng melakukan yang terbaik untuk mengesampingkan semua keberatan dan menempatkannya sebagai salah satu dari 4 roher pagoda jiwa yang hebat, meskipun dia belum mencapai peringkat judul Douluo. Ini membuatnya menjadi roh termuda dalam sejarah pagoda jiwa. Qiangu Dongfeng pernah menanyai Gu Yuena tentang bagaimana dia bisa menghadiahinya, mengingat bahwa penelitiannya benar-benar paling penting. Bagaimana mungkin dia tidak mengikat Gu Yuena ketika dia sangat berbakat dengan bakat alami. Selain itu, Qiangu Dongfeng berharap penelitiannya akan maju lebih jauh. Jika itu masalahnya, dia pasti bisa lebih dekat dengan tujuannya. Pada waktunya, Qiangu Dongfeng percaya bahwa dia tidak hanya akan dapat mengendalikan benua Douluo, tetapi benua bintang Luo dan benua roh Do juga akan berada di bawah kendali pagoda roh asalkan tidak ada yang menghalangi. Kemudian, dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mendapatkan kendali atas seluruh planet Douluo. Jadi, di mata Qiangu Dongfeng, Gu Yuena jelas merupakan harta paling berharga di seluruh pagoda roh. Dia memperlakukannya seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Awalnya, Gu Yuena tidak memiliki permintaan khusus sampai Qiangu Dongfeng memberitahunya tentang lelang pasar lelang baru-baru ini. Selain itu, dia menarik perhatiannya ketika dia memberitahunya tentang hati Dewa Es. Meskipun dia hanya melihatnya di foto, Gu Yuena dengan cepat memberitahu Qiangu Dongfeng bahwa dia harus mendapatkan hati Dewa Es. Dengan itu, dia bisa membuat terobosan ke tingkat spiritual spirit domain dan sebagai hasilnya, dia bisa dipromosikan menjadi judul Douluo dalam waktu 1 tahun. Tang Tua telah bangkit. Setelah mengetahui hal ini, Qiangu Dongfeng segera sangat gembira dan dia segera membawa Gu Yuena ke pelelangan. Secara alami, mengingat motifnya yang mementingkan diri sendiri, dia tidak melakukan upaya apapun dalam mengolah Gu Yuena dengan cara seperti itu. Selain Gu Yuena, dari 4 roh besar pagoda jiwa, roh termuda kedua bernama Qiangu Zhangting dan dia juga cucunya. Dia berusia 31 tahun ini dan gelar Douluo. Qiangu Zhangting bisa dikatakan sebagai talenta paling luar biasa dari klan Qiangu dalam beberapa tahun terakhir. Qiangu Dongfeng juga telah berusaha keras untuk mengembangkannya sebagai penggantinya. Sejak klan Qiangu mengambil posisi penting dan berkembang selama bertahun-tahun, sistem pemilihan pagoda roh hanya ada dalam nama. Itu sepenuhnya dalam kendali klan Qiangu. Sebagai cucu tertua Qiangu Dongfeng, Qiangu Zhangting telah dipersiapkan untuk menjadi penerus akhirnya. Faktanya, Qiangu Zhangting benar-benar luar biasa. Dia telah menunjukkan kemampuan alami manusia supernya. Dia berhasil menjadi judul Douluo pada usia 28 tahun dan kemudian dipromosikan menjadi salah satu dari 4 spirit terbesar di pagoda jiwa. Sudah 3 tahun sejak itu, Qiangu Zhangting tidak pernah menikah karena dia memfokuskan seluruh energinya pada kultivasi. Sampai tahun itu juga ketika dia bertemu Gu Yuena, saat itu berusia 18 tahun, dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Secara alami, Qiangu Dongfeng mencoba menjodohkan mereka, tetapi dia dihentikan oleh Leng Yaozu dengan alasan bahwa Gu Yuena masih muda. Di sisi lain, setelah promosi Gu Yuena yang luar biasa menjadi spiriter, Qiangu Dongfeng melihatnya sebagai cucu menantu perempuan terbaik tanpa pertanyaan dan dalam semua aspek, apakah itu status, kemampuan, bakat alami atau penampilannya. Tidak ada yang bisa lebih cocok dari Gu Yuena. Qiangu Zhangting baru-baru ini keluar dari kultivasi tertutupnya. Dalam waktu 3 tahun, dia terus maju. Dia baru berusia 31 tahun, tetapi basis budidayanya sudah mencapai peringkat 4. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi Hyper Douluo dengan dukungan penuh dari pagoda roh di belakangnya. Saat ini, Qiangu Zhangting berusaha keras untuk mengejar Gu Yuena, dengan harapan dia bisa memenangkan hatinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Qiangu Dongfeng bisa menahan diri untuk tidak membantu cucunya? Itulah alasan dia membawa Gu Yuena ke sini hari ini dan bertekad untuk mendapatkan hati Dewa Es dengan segala cara. Gu Yuena mampu mencapai peringkat judul Douluo segera. Baik dia dan cucunya akan menjadi pasangan yang serasi, sehingga menjadi pilar yang menopang seluruh pagoda jiwa untuk tahun-tahun mendatang. Qiangu Dongfeng akan merasa bersyukur setiap kali dia memikirkan rencananya. Pada statusnya saat ini, kekayaan tidak lagi penting. Kekuasaan adalah tujuannya. Harapan terbesarnya adalah agar klan Qiangu memiliki penerus dan mungkin menjadi klan besar yang namanya melewati zaman di masa depan. 6,8 miliar terjadi sekali. 6,8 miliar, terjadi 2 kali. Suara juru lelang hampir menjadi serak karena berteriak. Harga penawaran untuk Ice Goddess Heart hari ini benar-benar tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Menurut instruksi atasannya, dia harus berusaha untuk mendorong penawaran melebihi 10 miliar. Namun, siapa sangka bidder akan menawarkan harga serendah itu dan tidak terlalu antusias. 7 miliar. Sebuah suara terdengar seperti dekrit kekaisaran kepada juru lelang. Qiangu Dongfeng mengangkat dayung bernomor 1 di tangannya dan mengangguk ke arah juru lelang. Adegan itu benar-benar sunyi. Para peserta semua memiliki topeng di wajah mereka, tetapi tidak diragukan lagi bahwa status dan identitas orang yang memegang dayung nomor 1 tentu mengesankan. 7 miliar terjadi sekali. Juru lelang mulai menghitung mundur setelah menanyakan tawaran yang lebih tinggi sekali lagi. Terlepas dari upayanya untuk memuji produk dengan upaya yang lebih besar, tidak ada lagi tawaran yang diberikan. Ahem. Qiangu Dongfeng terbatuk pelan. Orang-orang lainnya hanya mendengar batuk lembut, tapi itu seperti petir di telinga pelelang. Dia merasa seolah-olah darah di tubuhnya mendidih dan hatinya dipenuhi ketakutan sekaligus. Untuk menjadi kepala juru lelang Heaven Do Auction Market, dia, tentu saja, bukan orang biasa. Basis budidayanya agak kuat. Meskipun demikian, dia merasa batuk ini akan membubarkan jiwanya. 7 miliar pergi 2 kali. 7 miliar menjadi 3 kali lipat. Bang!
Palu lelang terbentur. Tidak ada yang lebih penting baginya selain kehidupan kecilnya. Selain itu, sebenarnya tidak ada orang lain yang mengajukan tawaran lebih tinggi. Selamat, tamu terhormat nomor 1. Hati Dewa Es adalah milikmu. Qiangu Dongfeng tersenyum dan berkata kepada Gu Yuena di sisinya, Naer, aku akan melindungimu dengan Yaozu saat kita kembali, jadi kamu bisa melanjutkan kultivasimu. Saya mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya karena telah menerobos ke Spirit Domain. Terima kasih, Master Pagoda. Gu Yuena mengangguk ke Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng tersenyum. Apa yang dia harapkan lebih dari segalanya adalah bahwa Gu Yuena akan memanggilnya sebagai kakek mertua. Hati Dewa Es yang mempesona dikirim ke Qiangu Dongfeng dan Gu Yuena. Kasing di luar tidak diragukan lagi terbuat dari bahan berkualitas untuk melindungi suhu ultra rendah dari hati Dewa Es. Di sisi lain, mata Gu Yuena tampak linglung saat dia menatap hati Dewa Es. Siluet orang itu muncul di benaknya sekali lagi. Secara kebetulan, pria yang ada di pikiran Gu Yuena juga memiliki kristal di tangannya pada saat itu juga. Itu juga sama jernihnya dengan mata air, tapi tidak dingin. Itu memang kristal Boundless Universe. Yue Zhenyu kembali untuk istirahat. Dia perlu memulihkan diri sejenak setelah menggunakan skill fusion suci karena dia cukup kelelahan dan terluka ringan. Tang Wulin juga telah kembali ke kamarnya. Sebelum dia bisa memulai kultivasinya, pikirannya tiba-tiba beralih ke kristal alam semesta tanpa batas, yang dijelaskan oleh Elder Long sebagai harta yang menjaga akademi, jadi dia membawanya keluar. Kristal itu dikenal sebagai senjata ilahi, jadi, tentu saja, itu bukan hal sepele. Namun, efek magis apa yang dimilikinya? Apakah itu benar-benar mampu membawa pemahaman yang lebih besar ke pembangkit tenaga listrik kelas atas? Tang Wulin masih bisa mengingat dengan jelas saat dia pertama kali melihatnya ketika dia dibawa ke dunia laut. Rasanya benar-benar luar biasa. Dia merasa energi dan segar seolah-olah seluruh tubuhnya dimandikan dengan air dingin. Pada titik ini, dia telah menatap kristal Boundless Universe untuk waktu yang lama, tetapi dia belum kembali ke keadaan yang luar biasa itu. Misteri macam apa yang sebenarnya dikandungnya? Saat dia berpikir, Tang Wulin berusaha memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal alam semesta tanpa batas berharap untuk melihat apakah ini akan membawa perubahan apapun padanya. Perlahan, dia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, dan kristal Boundless Universe mulai bereaksi. Cahaya biru berkabut muncul dari permukaan kristal. Itu mekar keluar, membuatnya tampak lebih megah. Namun, tidak ada reaksi selain itu. Bahkan setelah Tang Wulin meningkatkan aliran kekuatan jiwanya, masih tidak ada kejadian lain. Aneh, mengapa tidak berhasil ketika saya menanamkan kekuatan jiwa saya? Sementara itu, dia tiba-tiba bisa mendengar suara di benaknya. Apakah itu perisai semesta tanpa batas? Suara itu terdengar agak aneh, namun keakraban suara itu mengejutkan Tang Wulin. Old Tang, Tang Wulin berseru dalam hatinya. Ya, bukankah suara itu berasal dari Tang Tua? Meski begitu, dia terdengar sedikit heran. Terakhir kali dia bertemu Old Tang adalah ketika dia menyerahkan 1000 jari menuduh kepadanya. Teknik tombak itulah yang menempatkan Tang Wulin di jalur yang benar untuk menggunakan tombak, yang mengakibatkan dia menciptakan jalan raja dan 1000 jari menuduh sesudahnya saat dia secara bertahap memasuki ranah Spear Soul. Old Tang telah memberitahu Tang Wulin bahwa dia bisa menghubunginya setelah dia selesai berkultivasi 1000 jari menuduh. Namun, setelah begitu banyak hal terjadi, Tang Wulin belum memanggil Tang Tua untuk beberapa waktu. Yang benar adalah bahwa dia telah meningkat sedemikian rupa sehingga dia terlalu sibuk mengembangkan sejumlah besar kemampuan dan telah melupakan Old Tang. Jadi, Anda sedang berbicara tentang kristal Boundless Universe? Tanya Tang Wulin dengan bingung. Mengapa Old Tang menyebutnya sebagai Boundless Universe Shield? Old Tang berbicara dengan penuh semangat, cepat, letakkan di dahi Anda. Cepat-cepat, Tang Wulin tidak pernah merasakan Tang Tua begitu bersemangat. Kepercayaannya pada Old Tang mutlak, jadi dia segera menempatkan kristal alam semesta tanpa batas di antara alisnya. Kristal itu dingin, tetapi dia tidak merasakan apa-apa lagi saat meletakkannya di dahinya. Kemudian, saat Tang Wulin sedang memikirkan apakah alam semesta tanpa batas dapat membawanya ke dunia laut yang menakjubkan sekali lagi, segalanya mulai berubah. Perpaduan alam semesta. Tang Wulin tiba-tiba merasakan sensasi panas di lautan rohnya. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi emas berkabut. Segera setelah itu, dia merasakan kristal alam semesta tanpa batas yang awalnya keren menempel di antara alisnya seolah-olah menempel di dahinya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah domain roh sehingga jumlah yang sangat besar tampak seperti lautan kekuatan spiritual. Saat ini, dia merasakan fluktuasi spiritual yang tak terbatas meledak di benaknya. Saat dia memegang Boundless Universe Crystal pada area di antara alisnya, dia bisa dengan jelas merasakan kristal tersebut mengalami transformasi. Dia heran bahwa kristal alam semesta tanpa batas menyusut. Awalnya seukuran telapak tangannya, tetapi sekarang telah berubah menjadi seukuran buah lengkeng. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi paku. Pada saat yang sama, Tang Wulin menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Selain bisa berpikir, rasanya seolah-olah segalanya telah dibekukan. Namun, dia bisa merasakan ada riak yang dilepaskan dari tubuhnya. Riak ini menyebar keluar dengan Boundless Universe Crystal sebagai pusatnya. Namun, dia tidak bisa melihat ada tanda emas yang muncul perlahan di dahinya. Rune itu mengambil bentuk trisula emas dengan kristal alam semesta tanpa batas yang menyusut yang tertanam sedikit di bawah cabang tengah trisula yang tajam. Sebuah spiral emas cemerlang muncul dari trisula rune. Itu terus mengalami perubahan sementara Tang Wulin sendiri tidak berdaya. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya berkurang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Namun, semua elemen dari atribut yang berbeda melonjak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk mengisi kembali konsumsinya.
Awalnya tidak jelas. Belakangan, elemen-elemen ini mulai berkumpul dengan kecepatan yang meningkat. Tang Wulin merasa seolah-olah sedang bertarung melawan banyak pembangkit tenaga listrik jurang di arai besar Dewa Darah. Apa itu tadi? Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi keseimbangan muncul di tubuhnya dengan cara yang ajaib. Tang Wulin telah berubah menjadi patung. Energi diinfuskan, lalu disalurkan dalam riak yang membuatnya bingung. Apakah ini karya Tang Tua? Apakah dia mampu mengendalikan tubuh Tang Wulin? Setelah menemukan itu, Tang Wulin merasakan dadanya menegang. Bagaimanapun, Old Tang selalu misterius. Itu adalah Old Tang yang memberitahunya tentang keberadaan segel Raja Naga Emas dan bagaimana kemampuan ini membuatnya. Saat ini, Tang Tua sedang melatih kendali atas tubuhnya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak peduli? Energi sedang diubah melalui tubuhnya yang bertindak seperti medium. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah kekhawatirannya yang singkat, Tang Wulin merasakan pikirannya rileks secara bertahap. Tidak banyak gunanya khawatir. Jika Old Tang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Selain itu, menilai dari hubungannya yang lama dengan Tang Tua, Tang Wulin saat ini tidak berada dalam situasi yang merugikan. Mungkin, dia terlalu memikirkan hal ini. Tang Wulin segera menjadi santai. Karena tidak banyak yang bisa dia lakukan, dia akan menghabiskan waktu untuk mengamati setiap bentuk elemen untuk mempelajari kedalaman di balik setiap elemen. Itu relevan untuk menggunakan metode kultivasi ini untuk kekuatan spiritual domain roh karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia mungkin juga mulai mengembangkan kekuatan spiritualnya. Waktu berlalu dan segera Tang Wulin kehilangan hitungan waktu. Tiba-tiba, Tang Wulin merasakan kulit kepalanya menegang. Dalam sekejap, semua rambutnya berdiri. Segera, riak yang menyebar keluar sebelumnya berhenti sejenak. Segera setelah itu, Tang Wulin merasakan lautan rohnya bergetar hebat sekali. Rasanya seperti ada sesuatu di luar yang masuk ke dalam dirinya. Itu bukanlah perasaan yang menyenangkan. Itu memberinya sakit kepala yang membelah seolah-olah seluruh lautan rohnya akan meledak. Namun, perasaan itu hanya bertahan sesaat sebelum berhenti. Dia mulai terengah-engah yang membuatnya merasa lebih baik. Namun, dia merasa kaget pada saat bersamaan. Apa yang baru saja terjadi? Riak tidak lagi menyebar keluar, namun Tang Wulin merasa ada sesuatu yang terhubung dengan lautan rohnya secara tidak sadar. Rasanya sangat aneh. Itu tampak ilusi namun perasaan itu nyata. Aku harus tidur nyenyak untuk jangka waktu tertentu. Tolong jaga dirimu. Aku akan menjelaskannya saat aku bangun. Suara Old Tang terdengar sekali lagi tetapi dia terdengar lelah saat ini. Selain itu, suaranya yang lelah mengungkapkan emosi tertentu yang berbeda dari masa lalu. Anakku, aku akan meninggalkanmu satu set teknik tombak. Silakan pelajari sendiri. Setelah mengatakan itu, Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya rileks. Dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia memfokuskan perhatiannya dan menggunakan pandangan batinnya untuk merasakan kehadiran Tang Tua. Rupanya, Tang Tua telah benar-benar lenyap tanpa meninggalkan aura apapun. Sementara itu, Tang Wulin memperhatikan bahwa kekuatan spiritualnya telah melonjak tajam ketika dia menggunakan penglihatan batinnya. Itu beberapa kali lebih tinggi dibandingkan dengan kultivasinya selama 3 bulan terakhir. Dia bahkan bisa melihat setiap sel di tubuhnya ketika dia menggunakan penglihatan batinnya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menyentuh kristal alam semesta tanpa batas di dahinya dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Dahinya bersih dan halus. Dia berlari ke cermin di kamar mandi. Tidak ada apa-apa di dahinya seperti yang diharapkan. Tidak ada apa-apa di antara alisnya juga. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Apa? Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Apa yang terjadi di sini? Elder Long baru saja memberikan kristal alam semesta tanpa batas kepadanya. Apakah dia memakan kristal itu? Itu adalah harta karun pelindung Akademi Shrek. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut, dia adalah... Lebih tepatnya, Tang Tua yang memakan kristal itu. Bagaimana Tang Wulin akan menjelaskan kepada Elder Long? Bagaimana dia akan menjelaskan kepada rekan-rekannya dari Akademi Shrek? Setelah melalui begitu banyak pengalaman, Tang Wulin berusaha untuk tetap tenang. Dia menenangkan dirinya secara bertahap setelah kecemasan awal. Jelas bahwa dia tidak dapat mengambil kembali kristal alam semesta tanpa batas, tetapi ini juga bukan pertama kalinya ada sesuatu yang masuk melalui area luar biasa di antara alisnya. Bukankah Life Seed tidak menancap di dahinya yang kemudian keluar dari tempat yang sama? Tang Wulin hanya bisa menunggu Tang Tua bangun dari tidur nyenyaknya sebelum dia bisa menanyakannya secara detail. Dia berasumsi bahwa Elder Long tidak akan mempertanyakan keberadaan Boundless Universe Crystal miliknya. Jika dia bertanya, Tang Wulin akan memberitahunya bahwa kristal alam semesta tanpa batas telah menyatu ke area di antara alisnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian memutuskan bahwa dia akan berkultivasi terlebih dahulu. Dia melanjutkan untuk menyilangkan kaki dan duduk. Karena kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat dengan cara yang begitu membingungkan, dia perlu merasakan perubahan dan beradaptasi dengannya. Dia segera memasuki kondisi meditasi. Dia sedikit mengubah kesadarannya dan menyadari bahwa kekuatan jiwa di dalam tubuhnya telah mulai berputar sesuai dengan orbit yang beredar metode surga misterius. Kekuatan jiwanya terasa seperti cairan yang diselimuti oleh lapisan kilau emas berkabut di atas warna putih murni awalnya. Tang Wulin telah menyelesaikan budidaya teknik rahasia sekte tubuh yang dikenal sebagai penetrasi tubuh. Dia sedang dalam masa konsolidasi saat ini, jadi dia tidak terburu-buru. Setelah menyesuaikan dirinya dengan segel Raja Naga Emas selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa langkah pertama dalam meningkatkan kekuatan tubuhnya adalah memperkuat dirinya secara terus-menerus. Dia harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyehatkan tubuhnya saat beradaptasi dengan perubahan.
Dengan kekuatannya pada tingkat tertentu, jika ia gagal untuk mengontrol kekuatan secara efektif, akan ada berbagai macam masalah yang akan menghambat kemajuan proses kultivasinya. Dalam napas, Tang Wulin sudah memasuki keadaan meditasi dari kekosongan total. Kesadarannya tenggelam jauh di dalam tubuhnya dan mulai menyebar keluar untuk memungkinkannya secara diam-diam merasakan perubahan di udara sekitarnya. Molekul unsur dengan atribut yang berbeda semuanya berada dalam jangkauan persepsinya. Persepsi menjadi lebih akut setelah kekuatan spiritualnya meningkat. Dia berusaha untuk mengontrol, menganalisis, dan merasakan kedalamannya saat dia membahas setiap detail menit dari molekul unsur. Setelah kesadarannya terbenam, Tang Wulin memasuki kondisi kultivasi yang menarik. Lebih jauh lagi, terbukti bahwa dia telah mencapai kemajuan besar kali ini. Sementara itu, lautan roh Tang Wulin tiba-tiba bergetar. Dia merasakan sesuatu yang tidak jelas. Tampaknya ada suara lembut memanggil namanya terus-menerus dari jarak yang sangat jauh. Dia hampir tidak bisa mendengar suara itu, tetapi dia bisa merasakan keintiman yang meresap jauh ke dalam sumsumnya. Dia membuka matanya dengan tiba-tiba dan terbangun dari meditasi. Tang Wulin terkejut menemukan kemeja di punggungnya basah oleh keringat. Sungguh menakjubkan bahwa situasi ini akan terjadi dengan basis kultivasinya saat ini. Suara itu adalah 1195. Berita tentang ayah dan ibu. Tiba-tiba, emosi yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Ayah ibu, kata-kata itu hampir keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, dia merasakan kerinduan yang kuat akan orang tuanya yang membuatnya kewalahan. Tiba-tiba, dadanya mengerut hingga dia merasa tercekik. Dihadapkan oleh tekanan besar dari Sekte Tang dan Akademi Shrek, Tang Wulin selalu terlibat dalam membuat rencana. Kebetulan salah satu hal terpenting dalam rencana awalnya adalah mencari orang tuanya. Menyusul penemuan banyak kebangkitan orang-orang tertentu dari Akademi Shrek, dia telah melupakan masalah penting itu. Tiba-tiba, suara yang didengarnya di dunia spiritual sebelumnya sangat mengganggunya. Iya, dia masih akan terus mencari ayah dan ibunya. Tangan kirinya menekan tanah dengan lembut untuk menopang dirinya. Saat pikiran itu muncul, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan menekan nomor pada komunikator jiwanya. Tang Wulin terengah-engah segera setelah itu. Komunikator berdering lama sebelum akhirnya diangkat. Wulin, suara yang akrab dan usang cuaca terdengar. Tang Wulin buru-buru berbicara dengan semangat, Guru Mang Tian, ini saya. Apa kabar? Suara di ujung sana adalah guru inisiasi tempat Tang Wulin, Mang Tian. Dia adalah pandai besi bintang 6 dari peringkat Master Craftsman. Sudah bertahun-tahun, namun dia tetap menjadi pandai besi bintang 6 selama ini tanpa menjadi Saint Craftsman. Tang Wulin selalu berhubungan dengannya. Dia akan menelepon gurunya sesekali untuk memeriksa apakah ada kabar dari orang tuanya. Namun, jawabannya selalu negatif. Saya baik-baik saja. Kamu kenapa? Anda terdengar sedikit gelisah. Saya pikir Anda terdaftar di tentara. Tanya Mang Tian sedikit bingung. Karena kerahasiaan tentara Dewa Darah, Tang Wulin hanya memberitahu Mang Tian bahwa dia terdaftar di tentara Dewa Darah tetapi tidak mengungkapkan lokasinya. Tang Wulin menjawab, Guru Mang Tian, saya sudah meninggalkan tentara untuk menjalankan beberapa misi. Apakah kamu punya berita tentang ayah dan ibuku? Mang Tian terdiam sesaat. Tidak ada lagi. Sudah lebih dari 10 tahun, dan masih belum ada kabar tentang orang tuanya. Tang Wulin sangat kesakitan seolah jantungnya tertusuk jarum. Perasaan itu sangat kuat setelah dia mengira dia mendengar orang tuanya menelepon sebelumnya. Mengapa ayah dan ibu tidak menghubungi kami selama ini? Di mana mereka sebenarnya? Saya sangat merindukan mereka. Bukankah mereka mengatakan bahwa saya bisa pergi mencari mereka ketika saya telah mencapai peringkat Soul Sage 7 cincin? Saya sudah mencapai itu. Namun, saya tidak memiliki petunjuk sedikit pun di mana mereka berada. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Suaranya terdengar seperti sedang menangis. Apa? Anda sudah mencapai peringkat Soul Sage? Suara Mang Tian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, Tang Wulin baru berusia 21 tahun. Seorang Soul Sage berusia 21 tahun. Agak sulit dipercaya bahkan jika Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek. Namun, dia tahu bahwa Tang Wulin adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters saat ini. Dia sangat terkejut. Ya, saya telah mengangkat diri saya menjadi seorang sage jiwa di ketentaraan. Mengapa mengganggu? Saya masih tidak bisa. Tang Wulin diinterupsi oleh Mang Tian pada saat ini. Tunggu, Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tampak seperti tersambar petir. Guru Mang Tian, mungkinkah itu? Mang Tian menghela nafas. Ya, karena kamu telah mencapai peringkat Soul Sage, aku ingin memberitahumu sesuatu. Saya minta maaf karena telah berbohong kepada Anda selama ini. Itu karena permintaan ayahmu dan janjiku padanya. Dia telah menghubungi saya. Apa? Pitch Tang Wulin meningkat. Suaranya gemetar. Sudah lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia menerima berita tentang ayahnya. Guru Mang Tian, itu bukan salahmu. Tolong beritahu saya di mana mereka sekarang. Tang Wulin yang tangannya menggenggam komunikator jiwa gemetar tak terkendali. Mang Tian berbicara, jangan marah. Mohon tenang. Ayahmu tidak ingin aku memberitahumu justru karena tingkah lakumu yang impulsif. Yah, mereka baik-baik saja dan tidak dalam bahaya apapun. Tang Wulin merasa lega. Apakah mereka dibatasi? Dia kembali ke dirinya yang normal sekali lagi setelah dia berhasil menenangkan pikirannya. Iya, jadi, tidak aman baginya untuk menelepon menggunakan komunikator jiwa, tetapi dia masih mempertaruhkannya sesekali. Dia penasaran ingin tahu tentang perkembangan terakhir Anda. Sebenarnya, setiap kali saya memanggil Anda di komunikator jiwa, tidak lama kemudian dia menghubungi saya. Aku akan memberitahunya tentang situasimu setiap saat. Dia sangat senang ketika mengetahui bahwa Anda diterima di Akademi Shrek. Dia sangat senang.
Untuk selanjutnya, dia meminta saya untuk menjaga kerahasiaan komunikasi kami. Dia takut itu akan mempengaruhi Anda. Dia berharap Anda akan menjadi orang yang berguna di Akademi Shrek. Jadi, jangan salahkan dia karena dia telah berkorban begitu banyak dan memikirkan sebanyak ini. Nak, aku tahu kamu telah melalui banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Demikian pula, kehidupan mereka juga tidak mudah. Sama seperti bagaimana Anda merindukan mereka juga sangat merindukan Anda. Mang Tian diliputi emosi pada saat ini. Tang Wulin berbicara, jadi, di mana mereka? Di mana mereka sekarang? Mang Tian berbicara dengan suara yang dalam, mereka berada di pusat penelitian yang tetap dirahasiakan. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa pusat penelitian terkait dengan pagoda jiwa. Ini sebagian menjadi alasan mengapa ayahmu melarang saya memberitahu Anda tentang situasi mereka. Pagoda jiwa adalah organisasi terkemuka di benua itu. Tidak hanya itu, penelitian mereka melibatkan senjata yang sangat berbahaya. Dengan demikian, mereka tidak berlokasi di benua Douluo kita tetapi berada di benua Roh Dou sebagai gantinya. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki ayahmu tentang lokasi mereka adalah mereka mungkin berada di ketinggian yang sangat tinggi. Mereka terkurung di pusat penelitian yang kemungkinan besar terletak di kota di dataran tinggi. Benua Dou Spirit, Tang Wulin mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengharapkan orang tuanya berada di benua Roh Dou. Selanjutnya, itu terkait dengan pagoda roh. Tang Wulin sudah memiliki kesan buruk tentang pagoda jiwa. Setelah mendengarkan Mang Tian, dia tidak bisa menahan tinjunya dengan erat. Tuhan selalu di sisiku. 3 bulan kemudian tepat waktu saya akan menuju ke benua Roh Dou dan benua Bintang Luo. Wulin, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Meskipun Anda sudah mencapai basis budidaya sage jiwa, Anda masih dianggap lemah sendiri. Bagaimana Anda bisa melawan pagoda roh? Sebulan yang lalu, ayahmu memberitahu saya bahwa perlu waktu paling lama 1 tahun lagi untuk menyelesaikan penelitiannya. Pagoda jiwa berjanji kepada mereka bahwa mereka akan mengirim mereka kembali setelah penelitian selesai. Kirim mereka kembali. Tang Wulin tidak senang dengan berita itu. Sebaliknya, dia merasa ngeri. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan sangat senang. Sejak dia belajar tentang hubungan antara pagoda roh dan fraksi elang, dia tidak memiliki banyak kepercayaan pada pagoda roh karena mereka bisa menjadi salah satu penyebab di balik bencana besar Akademi Shrek. Sebuah penelitian rahasia yang akhirnya membuahkan hasil. Apakah ada sesuatu yang tidak akan dilakukan pagoda jiwa demi menjaga kerahasiaan? Orang tuanya awalnya diculik oleh mereka. Adakah cara yang lebih baik selain menghilangkan mereka untuk menjaga kerahasiaan? Pada titik ini, Tang Wulin merasakan dadanya menegang. Guru Mang Tian, saya butuh bantuan Anda. Bisakah Anda memberitahu ayah saya untuk tidak segera menyelesaikan penelitiannya tetapi berlarut-larut sebanyak mungkin pada saat dia memanggil Anda sebagai komunikator jiwa? Juga, tolong berikan nomor komunikator saya kepadanya. Katakan padanya untuk mencari cara memanggilku. 3 bulan kemudian, saya akan bergabung dengan personel berpangkat tinggi dari Sekte Tang untuk berkunjung ke Kekaisaran Roh Dou. Saya memegang posisi yang cukup tinggi di Sekte Tang saat ini, jadi saya akan meminta bantuan senior Sekte Tang untuk menyelamatkan mereka. Apakah itu delusi? Tang Wulin tidak memberitahu Mang Tian bahwa dia saat ini adalah guru Sekte Tang karena itu cukup sulit dipercaya. Namun, hanya menyebutkan Sekte Pembangkit Tenaga Listrik yang pernah setara dengan pagoda jiwa memberi kelegaan pada Mang Tian. Wulin, apakah Anda khawatir bahwa pagoda jiwa akan, tetapi mereka adalah organisasi terkemuka di benua itu? Mereka seharusnya. Tang Wulin mencibir dengan dingin. Saya tidak mempercayai mereka sama sekali. Bahkan jika mereka memiliki rasa kesopanan sebagai organisasi terkemuka di benua itu, maka mereka tidak akan mengambil orang tuaku. Baik, aku akan menyampaikan pesan itu kepada ayahmu saat dia menelepon lagi. Jaga dirimu baik-baik. Anda harus tahu bahwa ayah dan ibu Anda mempertaruhkan nyawa mereka hanya agar Anda bisa aman. Oh benar, bagaimana kabar gadis kecil Naer? Ayahmu mengetahui bahwa kamu menemukannya terakhir kali, dan dia cukup terkejut. Tang Wulin merasakan sentakan menyakitkan di hatinya saat Mang Tian menyebut Naer. Dia belum mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Naer dan Gu Yue sampai sekarang. Naer, dia cukup bagus. Tang Wulin ragu-ragu tetapi masih berani tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika Tang Wulin mengakhiri komunikasi, dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia akhirnya mendapat kabar tentang orang tuanya. Setidaknya, orang tuanya masih hidup. Meskipun dia merasa bersemangat, permusuhan yang dia miliki untuk pagoda jiwa membara di dalam dirinya. Dia tidak bisa menunggu lagi. Dia pasti akan menyelamatkan orang tuanya kali ini. Pasti bukan tugas yang mudah untuk menyelamatkan mereka. Pertama, dia memiliki sedikit informasi, dan ini terbukti menjadi masalah terbesar baginya saat ini. Adapun pagoda jiwa, Tang Wulin tidak terlalu peduli pada mereka karena dia yakin akan kemampuannya. Selain itu, dia memiliki begitu banyak rekan di sisinya. Kekuatan terbesar pagoda roh ada di benua Douluo, jadi kekuatan yang mereka miliki di benua Roh Dou lebih lemah. Saat ini, dia harus mencari tahu bagaimana menemukan orang tuanya di benua Roh Dou. Satu-satunya petunjuk yang tersedia adalah bahwa itu adalah kota yang terletak di ketinggian yang sangat tinggi. Tang Wulin sama sekali tidak mengerti tentang situasi di benua Roh Dou. Namun demikian, dia masih mendapat bantuan dari Sekte Tang. Sekte Tang adalah organisasi luas yang membentang di 3 benua, jadi mereka memiliki pengetahuan komprehensif tentang benua Roh Dou. Tang Wulin terjaga sepanjang malam. Keesokan paginya, Tang Wulin bertemu dengan Douluo Zhang Xin yang asmara. Dia menceritakan situasi orang tuanya kepada Zhang Xin. Zhang Xin merenung sejenak setelah mendengarkan cerita Tang Wulin dan berbicara, benua Roh Dou adalah yang terkecil dari 3 benua. Topografinya secara keseluruhan adalah dataran tinggi yang panjang dan sempit. Ada 3 kota dengan dataran tinggi.
2 dari 3 kota itu berada di dekat perbatasan. Kota terbesar terletak di sebelah ibu kota kerajaan Dou Spirit, kota surga Dou. Ini disebut Spirit Wave City. Saya pikir ada divisi penting dari pagoda jiwa di sana secara kebetulan. Mungkinkah ada di sana? Tang Wulin sangat senang mendengarnya. Perasaan arah menjadi lebih jelas dengan bimbingan Zhang Xin. Meskipun dia belum tentu menemukan orang tuanya di sana, setidaknya dia tidak akan berlari tanpa tujuan seperti lalat tanpa kepala. Setelah mendapatkan beberapa informasi yang dapat dipercaya, Tang Wulin kembali tenang. Dia teringat mimpi aneh dan jernih yang dia alami tadi malam. Mungkinkah ketika kekuatan spiritualnya ditingkatkan ke tingkat tertentu, dia bisa merasakan kehadiran orang tuanya? Jika itu benar, maka itu akan luar biasa. Kemampuan seperti itu tentunya akan memudahkan untuk menemukan orang tuanya sesudahnya. Mungkin, dia bisa merasakan lokasi spesifik mereka jika dia cukup memfokuskan perhatiannya. Dia mulai bermeditasi sekali lagi dengan penuh semangat. Dia memfokuskan perhatiannya untuk merasakan dan meningkatkan kekuatan spiritualnya menuju kesempurnaan. Namun, panggilan itu tidak muncul meskipun perhatiannya sangat intens. Itu hilang. Apakah itu hanya khayalan? Merasa lesu, Tang Wulin tidak punya pilihan selain duduk diam dan kembali ke keadaan meditasi biasa untuk menenangkan pikirannya. Kesadarannya meredup. Seluruh tubuhnya segera diselimuti segala macam elemen. Dia sedang diremajakan saat dia merasakan perubahan yang dibawa oleh mereka. Setiap saat yang berlalu, setiap bagian dari Tang Wulin meningkat. Dia menyadari terobosan kekuatan spiritualnya sangat membantu dalam pengembangan kekuatan jiwanya. Tingkat budidaya Tang Wulin sangat cepat. Itu adalah hasil dari kekuatan spiritualnya yang memobilisasi energi asal dengan sendirinya. Itu seperti yang dia prediksi. Tubuhnya akan mampu bertahan mencapai kemacetan bahkan jika dia mempertahankan kultivasinya pada tingkat ini. Dia bisa membuat terobosan ke peringkat Sol Douluo 8 cincin dalam waktu 1 tahun. Anakku Wulin. Panggilan itu terdengar sekali lagi. Itu tetap samar dan ilusi seperti sebelumnya. Itu seperti gema dari kejauhan yang terasa seperti dunia lain. Namun, itu tampak begitu nyata. Kesadaran Tang Wulin terbangun hampir seketika. Dia menggigil kedinginan. Dia tidak membuka matanya tetapi dengan cepat memusatkan perhatiannya pada panggilan yang datang dari kejauhan. Namun, setelah merasakannya, panggilan itu berhenti tiba-tiba seolah-olah dicegat. Itu lenyap sama sekali. Apa? Tang Wulin membuka matanya dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia jelas mendengar panggilan itu, namun bagaimana itu tiba-tiba menghilang? Mungkinkah aku hanya bisa mendengar suara itu ketika aku dalam keadaan kesadaran yang kosong? Kalau begitu aku akan mencobanya. Dia memasuki kondisi meditasi sekali lagi. Kali ini, dia butuh waktu lebih lama dari biasanya. Agak sulit baginya untuk menenangkan diri karena kekhawatiran yang dia rasakan di dalam hatinya. Dengan susah payah, dia berhasil menenangkan diri. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, hari sudah pagi keesokan harinya. Sepanjang malam, dia tidak mendengar suara itu memanggil lagi. Apakah ini terjadi karena kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat? Jika dia tidak dapat mempertahankan koneksi ke panggilan tersebut, sama sekali tidak mungkin dia dapat menentukan lokasi orang tuanya. Untuk alasan ini, dia bertemu dengan Light Dark Douluo Long Yeiwei dan menghubungkan pengalamannya dengan limit Douluo. Tidak ada orang lain yang melampaui wanita ini dalam hal pengalaman kultivasi. Long Yeiwei sedikit mengernyit setelah mendengarkan ceritanya. Tidak mungkin panggilan itu berasal dari orang tuamu. Anda menyebutkan sebelumnya bahwa orang tua Anda adalah orang biasa. Kekuatan spiritual orang biasa terbatas, jadi kemungkinan apa yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh Anda cukup jauh. Memang benar bahwa kekuatan spiritual umat manusia akan mengalami perubahan besar setelah mencapai kekuatan spiritual domain roh. Apalagi, segala macam peristiwa ajaib bisa terjadi. Deteksi spiritual dapat terjadi pada waktu tertentu. Dengan kata lain, ketika Anda memanggil dengan kekuatan spiritual Anda, mungkin saja seseorang dapat merasakannya dalam jarak tertentu. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Saat ini, Anda masih jauh dari kemampuan untuk melakukannya. Bahkan untuk seseorang seperti saya yang telah memasuki ranah domain roh selama lebih dari 100 tahun dan yang domain rohnya telah ditetapkan, masih sangat sulit bagi saya. Saya hanya dapat menghasilkan efek kecil dalam batas tertentu. Karena Anda telah menanyakan pertanyaan seperti itu, saya akan mengajari Anda pengetahuan yang terkait dengan kekuatan spiritual spirit domain. Saya yakin Anda belum menerima bimbingan di bidang ini. Tang Wulin bersemangat dan ingin belajar. Ya, saya belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Sungguh luar biasa memiliki Elder Long di sekitar. Dengan bimbingan dari praktisi yang begitu berpengalaman, dia pasti bisa menghindari jalan memutar yang tidak perlu di jalur kultivasinya. Long Yeiwei berbicara, seseorang membutuhkan ketekunan untuk tetap berada di jalur kultivasi, tetapi kemakmuran alami seseorang mengalahkan yang lainnya. Anda memiliki anugerah alami dan ketekunan. Karenanya, Anda mampu berjalan di jalan itu. Ranah spirit domain berbeda dari tingkatan spiritual lainnya. Itu tidak tergantung pada yang lain. Sebelum seseorang mencapai peringkat domain roh, kekuatan spiritual seseorang dapat digambarkan sebagai persepsi ketiadaan. Dengan kata lain, ketika persepsi spiritual Anda meningkat, itu berarti kekuatan spiritual Anda juga meningkat. Semakin kuat persepsi spiritual seseorang, semakin kuat kekuatan spiritualnya. Jadi, kami memiliki layar yang menunjukkan nilai numerik berdasarkan tingkat kekuatan spiritual seseorang. Namun, ini berbeda dari ranah domain roh. Spirit domain adalah manifestasi dari kekuatan spiritual seseorang. Dengannya, Anda dapat merasakan setiap jenis elemen di dunia luar dan Anda telah mengontrol elemen-elemen ini. Anda dapat menggunakannya untuk melepaskan kemampuan Anda atau meremajakan diri. Untuk selanjutnya, Anda dapat memengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda.
Juga, Anda dapat memperkuat domain spiritual Anda melalui kultivasi berulang. Ketika domain telah dibuat, Anda akan memiliki dunia kecil milik Anda. Semangat Anda akan menjadi penguasa dunia kecil ini dan mendominasi segala sesuatu di dunia ini. Anda dapat membuat banyak tuntutan dan menggunakannya untuk menyerang, bertahan, atau bahkan mengontrol. Faktanya, apa saja dan segalanya. Pembentukan domain roh adalah fondasi untuk memasuki alam setengah dewa. Anda telah mencapai peringkat domain roh untuk kekuatan spiritual Anda, tetapi karena tidak ada yang membimbing Anda, domain roh Anda belum berkembang. Dalam 3 bulan ke depan, saya harap Anda akan berusaha lebih keras. Semakin cepat Anda menetapkan domain roh Anda, semakin baik itu untuk Anda. Saat itu, Anda akan menemukan hal-hal yang awalnya tidak dapat Anda kendalikan akan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Anda akan dapat mengontrol banyak hal dengan presisi hanya dengan menggunakan pikiran Anda. Domain spiritual, wilayah spiritual. Tentu, Tang Wulin pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihatnya. Ya, seperti ini. Rasakan ini. Sebelum Long Yeiwei selesai berbicara, matanya tiba-tiba bersinar. Saat Tang Wulin menatap, matanya berubah menjadi sepasang bintang. Mereka sangat brilian dan mempesona. Sungguh menyakitkan melihat langsung ke arah mereka. Tak lama kemudian, segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi bintang. Saat ini, dia merasa seolah-olah berada di antara bintang-bintang di langit. Lingkungannya tampak singkat. Semuanya terlihat tapi tak tersentuh. Namun, di saat berikutnya, perasaan tercekik yang intens menghantamnya. Seolah-olah dia berada di luar angkasa. Udara menghilang, dan dia menemukan dirinya dalam ruang hampa. Semua elemen juga hilang. Gelombang kejut garis keturunan Tang Wulin tiba-tiba menjadi lebih kuat. Golden Dragon air menyebar keluar dari tubuhnya yang melindunginya. Itu membuatnya merasa lebih baik. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk merasakan sekelilingnya, dia tidak dapat merasakan elemen apapun sama sekali. Tepat ketika dia benar-benar bingung, langit berbintang tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya adalah dunia warna yang berkilau dan mempesona. Elemen yang tidak ada beberapa saat yang lalu tiba-tiba menebal. Dalam kepadatan yang ekstrim, mereka mengerumuninya seperti lebah. Namun, elemen tersebut tidak melonjak ke tubuhnya. Sebaliknya, mereka menolaknya. Mereka tampak marah dan sepertinya mereka ingin mengusirnya dari dunia. Udara naga emas di tubuh Tang Wulin mulai beriak dengan keras. Tubuhnya mulai bergoyang juga. Seandainya tubuhnya kurang kuat, dia pasti sudah terkoyak oleh elemen-elemen ini. Di saat berikutnya, elemen warna-warni ini dengan cepat berkumpul. Mereka berputar membentuk tornado. Atribut lainnya lenyap. Yang tersisa adalah terang dan gelap. Elder Long muncul di cakrawala. Elemen terang dan gelap berkedip di sekelilingnya. Akhirnya, mereka membentuk badai terang dan gelap yang menakutkan. Rasanya badai itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Tang Wulin hanya merasakan sensasi seperti itu sekali ketika dia menghadapi amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh sebelumnya. Sepanjang seluruh proses, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan spiritualnya yang kuat hampir tidak bisa mengendalikan apapun di dunia luar. Itu bahkan tidak bisa membawanya keluar dari dunia. Mengaum, Tang Wulin tidak bisa menahan raungan naga nyaring. Dragon Might-nya dilepaskan dalam gelombang. Namun, badai gelap terang menerpa tubuhnya dengan liar sehingga membuatnya kesakitan. Apakah ini kekuatan limit Douluo? Dan itu hanya tekanan dari kekuatan spiritualnya. Suatu hari, dia telah menyerang Elder Long dengan semua yang dia punya. Meskipun Tang Wulin tahu bahwa Elder Long membiarkannya lolos, dia masih senang dengan dirinya sendiri. Namun, dia sekarang memahami perbedaan antara dia dan limit Douluo. Jika Elder Long benar-benar ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Dia masih harus menempuh jalan panjang di jalur kultivasinya. Semua lampu meredup di saat berikutnya. Long Yeiwei berdiri di hadapannya. Mereka masih di kamarnya. Rasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, rasanya seperti keabadian telah berlalu. Apakah ini domain spiritual? Tang Wulin memandang Elder Long dengan kaget. Long Yeiwei mengangguk. Anda merasakannya, bukan? Dalam domain spiritual Anda adalah penguasa absolut. Anda menguasai segalanya. Selama basis kultivasi lawan Anda lebih lemah dari Anda, terutama jika mereka tidak memiliki wilayah spiritual, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang di hadapan wilayah spiritual Anda. Wilayah spiritual selalu menjadi tanda dari limit Douluo. Bahkan jarang di antara Hyper Douluos. Saat ini, di benua Douluo, ada kurang dari 10 orang yang memiliki wilayah spiritual. Setelah Anda mencapai peringkat ini, Anda pasti akan menjadi Douluo batas di masa depan, dan maksud saya dalam waktu dekat. Bagi kebanyakan master jiwa, mereka hanya dapat mencapai peringkat ini setelah mereka menjadi limit Douluo. Namun, situasinya terbalik dalam kasus Anda. Dengan pesawat yang Anda sukai, kekuatan spiritual Anda menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Itu juga mengakibatkan kekuatan spiritual Anda mencapai peringkat ini jauh sebelum basis kultivasi Anda. Karena pesawat itu sangat mencintaimu, bagaimana kamu bisa mengecewakannya? Anda harus mencapai pangkat memiliki domain spiritual secepat mungkin. Ini akan sangat membantu Anda dalam kultivasi Anda. Selama Anda dapat membangun domain spiritual dengan fondasi Anda saat ini dan dengan kecepatan kultivasi Anda pasti akan menjadi limit Douluo sebelum Anda berusia 35. Anda bahkan mungkin menjadi limit Douluo paling kuat dalam 1000 tahun terakhir. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Api berkobar di matanya. Dimengerti, Elder Long, bagaimana saya mengembangkan domain spiritual? Long Yeiwei berkata dengan datar, wilayah spiritual setiap orang berbeda. Itulah mengapa pengembangan wilayah spiritual seseorang adalah masalah pribadi. Yang bisa saya katakan adalah ini. Rasakan tubuh Anda sendiri. Tubuh Anda sendiri adalah sebuah domain.
Semua yang Anda miliki ada di dalam domain ini. Ketika Anda dapat memproyeksikan diri Anda ke tingkat spiritual, domain spiritual Anda akan terbentuk. Memberikan dunia spiritualnya umpan balik dari dirinya sendiri. Alis Tang Wulin terjalin erat. Dia tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa mengajarimu sisanya. Saya menghabiskan 17 tahun untuk membentuk wilayah spiritual saya. Yun Ming membutuhkan 12 tahun yang lalu. Setiap orang berbeda. Ada juga kasus di mana pendahulu kita membentuk domain spiritual mereka begitu mereka menjadi limit Douluos. Ini semua tentang keberuntungan seseorang atau lebih tepatnya wawasan. Sepanjang keseluruhan proses, tidak ada yang bisa mengajari Anda apapun. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Anda harus merasakan sendiri. Tubuh setiap orang adalah peti harta karun. Ini terutama berlaku bagi kami, para master jiwa. Anda disukai oleh pesawat dan Anda memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Tubuh Anda lebih misterius daripada orang lain. Saat Anda membawanya ke dunia ini, wilayah spiritual yang akan Anda peroleh pasti akan sangat kuat. Saya sangat ingin melihatnya. Terima kasih, Elder Long, atas bimbingan Anda. Pengembangan wilayah spiritual seseorang tidak dapat dicapai dengan kerja keras saja. Dengan kata-kata Long Yeiwei masih bergema di benaknya, Tang Wulin kembali ke kamarnya dan terus berkultivasi. Rasakan diriku, visualisasikan diri saya. Baiklah, mari kita mulai dengan penglihatan batin. Markas Pagoda Roh. Gu Yuena duduk bersila di ruang sunyi. Jika ada yang melihatnya duduk di sini, mereka pasti akan terkejut. Itu karena ruang sunyi itu awalnya milik Qiangu Dongfeng. Itu memiliki fitur keamanan terbaik di seluruh pagoda roh. Namun, Qiangu Dongfeng telah memberikan kamar itu kepada Gu Yuena. Itu baginya untuk menerobos ke peringkat domain roh melalui hati Dewa Es. Di depan Gu Yuena ada kotak transparan yang mengisolasi hati Dewa Es dari dunia luar. Di dalam kotak, hati Dewa Es berkedip-kedip dengan cahaya redup. Tampaknya itu adalah permata yang paling indah. Hanya mereka yang mengerti yang tahu bahwa jika itu dilepaskan ke dunia luar, itu akan segera mengubah lingkungan menjadi tanah es dan salju. Gu Yuena menutup matanya. Rambut peraknya disisir ke belakang. Itu jatuh melampaui bahunya ke lantai. Seluruh dirinya sepertinya telah memasuki level lain atau bahkan dunia lain. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah. Raungan naga yang dalam tapi menyenangkan bergema. Cahaya di ruang sunyi tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah tubuhnya telah menyedot semua cahaya yang tersedia. Saat berikutnya, bintik-bintik cahaya warna-warni mulai muncul di sekitarnya. Titik cahaya berwarna-warni ini muncul secara ritmis. Mereka mengatur diri mereka sendiri dengan tertib dan berputar-putar diam di sekelilingnya. Saudaraku, jika Qiangu Dongfeng melihat ini, dia akan sangat terkejut. Ini karena Gu Yuena bahkan tidak mengandalkan hati Dewa Es dan kekuatan spiritualnya telah mencapai domain spiritual. Juga, bahkan dengan basis budidaya Qiangu Dongfeng, dia tidak menyadarinya sebelumnya. Raungan naga dalam secara bertahap semakin keras. Ruang sunyi Qiangu Dongfeng praktis terisolasi dari dunia. Baik fluktuasi energi maupun suara tidak akan pernah mencapai luar. Saat raungan terus berlanjut, elemen warna-warni mulai berubah. Partikel unsur dengan warna yang sama mulai mengumpul dan membentuk naga kecil yang tampak aneh. Mereka berputar-putar di sekitar tubuh Gu Yue, meluncur bahagia. Setiap naga memiliki warna dan elemennya sendiri. Naga biru adalah naga elemen air, merah adalah api, hijau adalah elemen angin, kuning untuk bumi, yang hitam adalah naga elemen gelap, perak adalah naga elemen ruang dan naga emas adalah cahayanya, naga elemen. Naga elemen berwarna berbeda terbang di sekitar Gu Yuena. Seolah-olah dia telah memasuki dunia klan naga. Pada saat itu, Gu Yuena perlahan membuka bibir merahnya dan mengeluarkan sedikit gusar. Nafasnya ini memiliki 9 warna. Saat dia menghembuskan napas, berbagai elemental dragon di sekitarnya tampak membeku. Tak lama kemudian, seluruh ruangan berubah warna menjadi perak. Berbagai elemental dragon bersinar dengan pancaran platinum yang cemerlang dan mereka terus berkeliaran di dunia keperakan ini. Gu Yuena membuka matanya perlahan. Iris violetnya sejelas luar angkasa, memantulkan naga platinum yang mengelilingi tubuhnya seperti genangan air. Mereka tampak seperti bintang di langit malam. Di tengah dahinya, kristal 9 warna perlahan muncul dan tekanan aneh yang luar biasa mulai mengalir keluar darinya. Warna perak dan platinum di sekelilingnya memiliki pancaran 9 warna yang samar. Tubuh Gu Yuena melayang perlahan. Dengan nafas lembut lainnya, pancaran di depannya tiba-tiba berubah menjadi layar cahaya putih keperakan. Di dalam layar cahaya, bayangan ilusi mulai terbentuk. Sosok yang digambarkan itu adalah Tang Wulin, duduk bersila sambil bermeditasi untuk menemukan keajaiban wilayah spiritualnya sendiri. Saat dia menatapnya, mata Gu Yuena yang awalnya mulia dan sedingin es melembut. Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Saudara. Dia masih tidak tahu apa-apa dalam mengembangkan domain spiritualnya, tetapi Tang Wulin tidak berminat untuk terus berkultivasi lagi. Ini karena dia baru saja menerima panggilan jiwa lagi. Di mana Zheng Yu? Kemana dia pergi? Tang Wulin tidak melihat Yue Zheng Yu di kamarnya. Orang ini tidak bisa diandalkan. Lupakan, aku akan mencarinya sendiri. Ya, mereka kembali, dan mereka berjanji untuk kembali bersama. The Shrek Seven Monsters akhirnya bersatu kembali. Kembalinya Yue Zheng Yu membawa serta skill Holy Fusion miliknya yang merupakan buah dari Holy Baptism keduanya. Bagaimana dengan yang lainnya? Seberapa banyak yang lain tumbuh setelah mengalami hal-hal ini? Bagaimana kultivasi Xinglan dari Sword Soul-nya? Bagaimana dengan pukulan Yuanen Yehui? Tang Wulin telah menyaksikan kekuatan mereka dalam tantangan jaringan pertempuran bintang Do Federal sebelumnya. Namun, dia tidak yakin dengan kondisi teman-temannya yang lain, dia juga tidak menyadari seberapa besar mereka telah tumbuh. Aku sangat merindukan mereka. Kali ini, dia tidak pergi dengan tergesa-gesa.
Dia merias wajah dan meninggalkan markas bawah tanah Sekte Tang sebagai pria paruh baya rata-rata. Dia langsung pergi ke stasiun kereta jiwa Heaven Do City. Dia punya waktu setengah jam lagi sebelum teman-temannya tiba. Stasiun kereta jiwa Heaven Do City tetap hidup seperti biasanya. Sejak kota Shrek dihancurkan, kota Do Surga telah menjadi pusat transportasi yang lebih penting. Karena fakta bahwa ini adalah markas fraksi Dove, pekerjaan restorasi Heaven Do City diselesaikan dengan cepat. Dibandingkan sebelumnya, pasukan militer yang ditempatkan di sini jauh lebih kuat. Pasukan yang mendukung fraksi Dove telah memberinya keamanan terbaik. Tang Wulin berdiri di sudut yang tidak mencolok di pintu masuk stasiun. Semua orang kembali. Ini luar biasa. Setelah pendaftaran mereka di berbagai pasukan, semua orang telah tumbuh. Dia dan teman-temannya semuanya telah berubah. Dalam 3 bulan berikutnya, setelah dia selesai membuat armor pertempuran 3 kata untuk semua orang, mereka akan menuju ke Do Spirit dan Star Luo Empires. Ketika dia memikirkan tentang kekaisaran bintang Luo, dia tidak bisa tidak mengingat sang putri dan Long Yue. Dai Yun'er dan Long Yue akhirnya pergi. Ketika Tang Wulin tidak memberikan jawaban yang dia inginkan di festival tanggal nasib Dewa Laut, dia membawa perasaan Herbert kembali ke kekaisaran bintang Luo setelah Tang Wulin pergi ke Pulau Iblis. Sebagai pelindungnya, Long Yue tidak punya pilihan selain mengikutinya. Su Mi'er telah membuat beberapa kemajuan dengan Long Yue di festival tanggal takdir Dewa Laut, tapi dia tidak pergi bersamanya. Dia enggan meninggalkan Shrek karena dia tidak mau menyerahkan semua yang dia miliki di sana hanya karena seorang pria. Setelah ledakan besar, mereka tidak saling bersentuhan lagi. Untuk menjaga informasi tentang murid-murid pelataran dalam Akademi Shrek yang masih hidup, Su Mi'er tidak pernah mencoba berhubungan dengan Long Yue melalui komunikator jiwa antar benua Sekte Tang. Tang Wulin telah mengetahui semua ini darinya. Mereka tidak bisa menghindari menginjakkan kaki di kekaisaran bintang Luo lagi, jadi mereka pasti akan bertemu Long Yue dan Dai Yun'er sekali lagi. Saat mengenang berbagai pengalaman yang mereka alami di masa lalu, ia benar-benar merasa seolah-olah masih dalam mimpi. Bahkan sekarang, ketika Tang Wulin memikirkan kembali insiden penghancuran Akademi Shrek, dia masih merasa seolah-olah seluruh perselingkuhan itu tidak nyata. Kurasa aku tidak bisa kembali ke lembah naga kecil lagi. Tang Wulin melihat kristal 9 warna di gelangnya. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 3 tahun tinggal di sana. Meskipun tidak ada klan naga yang menghubunginya selama 3 tahun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungannya dengan klan naga menjadi semakin dekat. Pada pandangan pertama, 1000 hari yang dia habiskan untuk mengubur naga tampaknya hanya membuang-buang waktu yang bisa digunakan untuk berkultivasi, tetapi, pada kenyataannya, kerja keras inilah yang benar-benar menenangkan hati Tang Wulin dan memungkinkannya mencapai apa yang dia inginkan, miliki sekarang. Mereka sudah beristirahat dengan damai di bawah tanah. Mereka seharusnya bisa menikmati tidur nyenyak dalam diam sekarang. Dia masih menghibur pikirannya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu menariknya. Tang Wulin mengangkat kepalanya secara naluriah dan melihat ke arah pintu keluar stasiun. Hal pertama yang terlihat di pandangannya adalah perut yang buncit. Kemudian, itu adalah siluet besar, berdaging, dan familiar. Dibandingkan sebelumnya, dia lebih gemuk sekarang, tapi dia juga tampak lebih besar dan lebih tinggi. Tingginya bahkan sedikit melampaui Tang Wulin. Tampak jelas bahwa asupan nutrisinya berjalan baik akhir-akhir ini. Dia menyeringai abadi di wajahnya. Ekspresi ramahnya membuatnya tampak seolah-olah dia tidak akan menyakiti orang atau hewan manapun. Yang lebih mengejutkan Tang Wulin adalah dia tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan jiwa padanya. Esensi introvert, itu adalah sesuatu yang bahkan Yue Zhengyu tidak mampu melakukannya. Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan aura suci yang sepertinya tumpah dari Yue Zhengyu. Namun, dari orang di depannya ini, satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kehadiran yang bersahabat. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan jiwa. Mengikuti di belakang pria gemuk besar ini adalah seorang gadis muda yang cantik. Dia sedingin biasanya dan masih cantik tak tertandingi. Ketika dia melihatnya, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kembali saat mereka pertama kali bertemu. Saat itu, dia mewakili Akademi Shrek. Dia membawa kebanggaan dan kepribadian yang mendominasi yang hanya diimbangi oleh keterampilan pedangnya yang kuat. Sebenarnya, Tang Wulin telah mengaguminya saat itu. Dia mengagumi kekuatannya yang kuat dan dia mampu menjadi bagian dari Akademi Shrek. Dengan berlalunya waktu, dia menjadi temannya. Senang rasanya bisa bertemu mereka lagi. Tang Wulin berjalan atas kemauannya sendiri. Terlepas dari seberapa akrab mereka satu sama lain, mereka tidak bisa mengenalinya dengan penyamaran magisnya. Dengan kekuatan spiritual domain roh, itu adalah sepotong kue bagi Tang Wulin untuk menyembunyikan auranya sendiri. Dia berjalan ke arah pria gemuk itu dan menabraknya. Hei, lihat itu, pria gendut itu mengangkat telapak tangan berdaging dan menempelkannya ke bahunya. Tangannya hangat, lebar dan tebal. Rasanya seperti bantal empuk. Namun, di bahunya, itu mungkin saja gunung. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah dibelokkan ke samping. Namun, pria gendut itu tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa dari bahu pria paruh baya ini. Kekuatan itu seperti naga raksasa yang baru saja terbangun. Itu sangat menakutkan dan dia merasakan tekanan langsung ke dadanya. Gadis dingin dan cantik di belakangnya memiliki perubahan ekspresi, tapi dia langsung berseri-seri. Dia sudah cantik untuk memulai dan dia menarik banyak kepala di stasiun. Ketika dia tersenyum, itu seperti mencairnya es musim dingin atau angin dan hujan yang memberi kehidupan. Banyak orang yang lewat terpesona oleh kecantikannya. Bam! Pundak Tang Wulin menabrak dada pria gendut itu. Dada pria gendut itu lembut dan elastis. Dagingnya yang tebal menyebarkan benturan dengan bergetar. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama dan meraih bahu Tang Wulin. Namun, pada saat itu, Tang Wulin sudah merentangkan lengannya dan memeluk tubuhnya yang berdaging, terlalu besar untuk dia lingkarkan lengannya.
Hah, kakak laki-laki. Tidak peduli seberapa tidak mengerti Su Lizzie, dia berhasil mengenali identitas Tang Wulin saat itu. Kenapa kalian tidak menyamar sekarang? Tang Wulin bertanya dengan lembut. Semua orang dewasa. Su Lizzie terkekeh. Kita sudah dewasa. Kami terlihat berbeda dari sebelumnya. Ditambah, ini adalah wilayah fraksi Dov. Tang Wulin mengendurkan pelukannya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Su Lizzie dan Ye Xinglan tidak menarik banyak perhatian. Selain itu, orang-orang dari Pagoda Roh dan Pemujaan Roh Kudus bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Tang Wulin hanya berhati-hati sebisanya, tapi, sejujurnya, mereka tidak pernah ada di radar siapapun untuk memulai. Faktanya, tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Dia membawa mereka berdua ke tempat yang baru saja dia tunggu. Dia memandang Su Lizzie dan kemudian ke Ye Xinglan. Tang Wulin tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya bahkan jika dia mencoba. Kapten, bagaimana dengan yang lain? Ye Xinglan lebih nyaman memanggil Kapten Tang Wulin. Zheng Yu ada di sini, tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Kalau tidak, aku akan membawanya bersamaku untuk bertemu kalian. Setelah akhirnya bertemu lagi setelah sekian lama, mereka bertiga memiliki ekspresi yang benar-benar bersemangat di wajah mereka. Selamat telah menjadi pemenang terakhir dari tantangan ini, kata Ye Xinglan dengan senyum tipis. Rasa dinginnya yang sedingin es hanya akan hilang saat dia bersama teman-temannya. Tang Wulin terkekeh. Itu benar-benar ada hubungannya dengan keberuntungan, terutama selama pertempuran Mesya. Ye Xinglan berkata, kamu benar-benar mempertimbangkan untuk mempelajari lebih dalam tentang Mesya. Tang Wulin mengangguk. Saya masih berpikir bahwa Mesya sangat diperlukan. Tentu saja, baju besi pertempuran adalah sejenis Mesya, tetapi baju besi tidak pernah bisa menggantikan Mesya. Armor pertempuran sangat kuat, tetapi jika kita memiliki Mesya dan armor pertempuran pada saat yang sama, daya tahan tempur dan kekuatan pertahanan kita akan sangat meningkat. Mesya digunakan secara eksternal, oleh karena itu mereka memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Arah penelitian teknologi saat ini ada di luar angkasa. Sulit bagi manusia untuk tinggal di sana hanya dengan baju besi. Namun, mekanisme berbeda. Jika Mesya cukup kuat, ia bahkan bisa bertarung di luar angkasa. Itu sebabnya saya pikir kita masih membutuhkan Mesya. Ye Xinglan sedikit cemberut. Tapi, jika kita fokus pada kedua sisi pada saat yang sama, bukankah kita tidak akan terampil dalam keduanya? Tang Wulin berkata sambil tersenyum kecil, pasti akan ada dampaknya. Tapi kami bukan orang biasa. Kami adalah Shrek Seven Monsters. Saya yakin kami akan baik-baik saja selama kami meluruskan prioritas kami. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Karena kalian baru saja kembali, ayo selesaikan pembuatan armor perang 3 kata terlebih dahulu. Adapun mekanisme, jika kita punya cukup waktu, saya akan membuatnya untuk semua orang. Kemudian, kalian bisa meluangkan waktu untuk berlatih. Baik, Ye Xinglan berdedikasi pada pedang, tapi dia tidak keras kepala. Ketika Tang Wulin menyebutkan luar angkasa, dia benar-benar telah tergerak. Tang Wulin memandang Su Lizzie dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menantikan ini? Dengan Mesya, Anda juga bisa bertarung dalam pertarungan yang sebenarnya. Aku akan memberikan Mesya pertama yang kubuat untukmu. Hehe, Su Lizzie terkekeh dan ekspresi kemenangan melintas di wajahnya. Tang Wulin sudah mengenal Su Lizzie untuk waktu yang sangat lama, jadi, tentu saja, dia sangat mengenalnya. Dia punya pikiran. Apa? Jangan bilang kamu telah mengembangkan beberapa kemampuan tempur yang sebenarnya. Su Lizzie mengangguk. Ini pada dasarnya sudah selesai. Aku akan mencobanya nanti. Baik, ketika dia melihat penampilannya yang percaya diri, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Su Lizzie memiliki kekuatan jiwa yang melimpah. Karena jiwa bela dirinya, dia selalu fokus pada kultivasinya. Dalam hal memahami metode surga misterius, dia pasti yang terbaik dari 7 monster Shrek. Satu-satunya hal yang tidak diketahui Tang Wulin adalah keterampilan lain apa yang telah dia kembangkan selain teknik rahasia Sekte Tang. Bip bip, bip bip, komunikator jiwa Tang Wulin berdering. Zheng Yu, kemana saja kamu? Kakak, kamu di mana? Tang Wulin dan Yue Zheng Yu tampaknya telah melontarkan pertanyaan mereka pada saat yang sama di komunikator jiwa mereka. Saya berada di stasiun kereta jiwa. Aku baru saja menjemput Xinglan dan Lizzie. Kamu, tanya Tang Wulin. Kamu ada di pintu keluar. Tunggu aku. Dengan itu Yue Zheng Yu mengakhiri panggilannya. Orang ini, di mana otaknya? Dia tidak pernah mengatakan apapun dengan jelas. Tang Wulin tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Ye Xinglan berkata dengan sedikit menyeringai, apakah dia masih sangat mudah tersinggung? Saya telah mendengar dari Xiaoyan bahwa dia telah melatih pantatnya setelah dipicu oleh penampilan Anda. Tang Wulin mengangguk. Dia sangat kuat sekarang, terutama sekarang setelah dia mendapatkan skill fusi suci klan malaikat suci. Saya pernah mendengar bahwa tidak banyak orang di garisnya yang berhasil menanamnya. Telah diputuskan secara tidak resmi bahwa dia akan mengambil alih Korps Tentara Selatan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana budidaya Sword Soul Anda datang? Sejak Ye Xinglan kalah dari Gale Saber Demon Sima Jinchi, dia telah melakukan kultivasi terpencil. Tang Wulin punya tugas sendiri, dan dia tidak pernah punya waktu untuk menanyakan hal ini padanya. Aku baik-baik saja, kata Ye Xinglan dengan anggukan. Sambil tersenyum, Tang Wulin berkata, apakah kamu masih ingat setan Gale Sabre? Dia juga ada di Heaven Do City. Ketika dia mendengar nama Gale Saber Demon, sebuah cahaya melintas di mata indah Ye Xinglan. Dia sepertinya dipenuhi dengan dorongan tiba-tiba. Dia di sini. Dia datang ke sini bersamaku. Karena mereka masih menunggu yang lain, Tang Wulin menceritakan saat Sima Jinchi dan Aruheng pergi ke tentara Dewa Darah untuk mencarinya. Su Lizzie tertawa terbahak-bahak dan Ye Xinglan tidak bisa menahan senyum. Dua individu luar biasa dari generasi muda hampir ditembak mati di tentara Dewa Darah.
Itu sangat lucu. Kapten, jika tidak terlalu merepotkan, aku ingin melawan Sima Jinchi lagi, kata Ye Xinglan dengan serius. Baiklah, Tang Wulin ragu-ragu. Jika Sima Jinchi tidak mencapai terobosannya, Tang Wulin tidak akan pernah menolaknya. Namun, Sima Jinchi saat ini berada di peringkat judul Douluo. Dia telah bergabung dengan pedang kekuatan klan naga dan kekuatannya meningkat pesat. Dia bahkan telah memahami kekuatan Dewa Sabre. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia adalah judul Douluo sekarang. Dan setelah mencapai terobosan setelah ditekan begitu lama, kekuatannya telah meningkat secara substansial. Kekuatannya sudah melebihi Saber Soul, Tang Wulin menjelaskan, menceritakan fakta masalahnya. Namun, dia tidak berharap Ye Xinglan bereaksi seperti dia. Setelah mendengar peringatannya, Ye Xinglan tidak hanya tidak menyerah, matanya bersinar. Itu keren. Itulah jenis lawan yang ingin saya lawan. Kapten, tolong atur ini untukku. Tang Wulin menatapnya dengan serius. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu. Sima Jinchi juga temannya sekarang. Mereka juga sangat terhubung. Dia bahkan memanggilnya Yang Mulia. Dia percaya bahwa dia tidak akan menyakiti Ye Xinglan. Haha, kalian semua di sini. Terdengar suara bersemangat Yue Zhengyu dari belakang mereka. Kamu benar-benar cepat, kata Tang Wulin sambil berbalik. Namun, ketika dia melihat Yue Zhengyu, dia sangat terkejut. Kapten, seperti burung layang-layang terbang ke pelukannya, Su Xiaoyan melompat ke pelukannya dan memeluknya erat. Ya, Yue Zhengyu telah menghilang karena dia datang ke stasiun kereta untuk menjemput Su Xiaoyan. Su Xiaoyan dan Tang Wulin mengenal satu sama lain sebelum dia mengenal Yue Zhengyu. Dia, Xie, dan Gu Yue adalah sahabat di sisi Tang Wulin paling lama. Bertemu Tang Wulin lagi setelah sekian lama, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tang Wulin menepuk punggung Su Xiaoyan. Hatinya serasa dihangatkan oleh siraman air panas. Xiaoyan, aku senang kau kembali. Kapten, kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain lagi, oke? Su Xiaoyan mulai menangis. Hei, pacarmu berdiri di sini. Jangan katakan hal-hal lembek seperti itu, oke? Yue Zhengyu terlihat sedikit cemburu. Dia menatap Tang Wulin dari samping, tampaknya takut mereka akan melakukan beberapa tindakan intim. Wajah cantik Su Xiaoyan memerah. Dia melepaskan Tang Wulin. Dia mengangkat kaki dan menginjak kaki Yue Zhengyu, terus menggilingnya sebentar. Itu adalah atmosfer yang luar biasa, tapi kamu harus menghancurkannya. Yue Zhengyu tampak murung, kami bertemu satu sama lain setelah lama berpisah. Anda hanya memberi saya ciuman, tetapi Anda memegangnya selamanya. Tidak bisakah aku iri dengan itu? Siapa yang memberimu ciuman? Wajah cantik Su Xiaoyan memerah, tetapi saat itu, dia ditarik ke samping oleh Ye Xinglan. Kedua saudara perempuan itu benar-benar melompat kegirangan setelah dipertemukan kembali. Lizzie, menurutku kau tumbuh terlalu banyak. Kamu sudah melewati 20, jadi bagaimana kamu masih menjadi lebih besar? Yue Zhengyu tidak bisa membantu tetapi mengatakan ini ketika dia melihat Su Lizzie yang cantik dan gemuk. Su Lizzie terkekeh. Saya tidak bisa menahannya jika saya memiliki makanan yang enak. Makan adalah bagian dari kultivasi bagi kita para master jiwa alat jenis makanan. Tentara juga selalu memberi saya makanan enak, jadi saya akhirnya. Cinta yang dia terima di ketentaraan bahkan melampaui Ye Xinglan. Sebagai master jiwa alat tipe makanan terbaik di ketentaraan, itu tidak terlalu bermanfaat untuk diperlakukan dengan baik. Setelah diberi makan dengan sejumlah besar makanan lezat dan bergizi, dia benar-benar tampak mengalami lonjakan pertumbuhan kedua. Yue Zhengyu menepuk perutnya, kamu juga seorang Soul Saint, kan? Saya ingin tahu, seperti apa penampilan Anda di avatar jiwa bela diri Anda? Bisakah kamu mencoba? Su Lizzie terkekeh. Anda tidak akan mau memakannya. Avatar jiwa bela diri saya sedikit istimewa. Oh, Yue Zhengyu bukan satu-satunya. Bahkan Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terkejut. Su Lizzie berkata sambil tersenyum, ini bukan tempat yang cocok. Aku akan menunjukkannya kepada kalian setelah kita kembali. Baik, tinggal Xie dan Yuanen. Kenapa mereka belum datang? Mereka sangat lambat, Yue Zhengyu merasa sedikit gembira saat ini. Dari 7 monster Shrek, Yuanen Yehui dan Xie adalah satu-satunya yang tersisa yang belum tiba. 1200.